Baik, seminar online Tibun Nabawi tutorial diagnosa prabekam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa saya memberikan tema tutorial prabekam? Karena banyak sekali terapis-terapis penyehat tradisional, terutama terapis bekam, yang sedikit melupakan gitu ya, sedikit lupa tentang urgensi dari materi ini, dari diagnosa ini gitu. Kebanyakan yang saya lihat di beberapa grup yang saya asuh gitu ya, kadang banyak pembekam-pembekam itu menanyakan kalau penyakit ini titiknya di mana, kalau penyakit ini titiknya di mana, kalau penyakit ini titiknya di mana gitu. Padahal seharusnya kita harus tahu dulu penyakit ini tuh sebetulnya apa gitu. Contoh, ada yang bertanya ke saya gitu di grup ataupun secara japri, mohon maaf Pak, saya ingin tanya, kalau ada keluhan kaki sering kebas, itu titik bekamnya di mana? Gitu. Padahal kita harus tahu dulu, ini kaki kebasnya karena apa? Kalau kaki kebasnya akibat diabetes, maka justru tidak boleh dibekam di area kakinya, ya. Karena kalau dibekam di area kakinya untuk penderita diabetes, itu sangat riskan, nantinya akan terkena gangren, luka bekas bekamnya tidak sembuh, ya. Jadi hal seperti itu yang seharusnya kita hindari gitu. Jadi kita jangan bertanya atau jangan cuma tahu titik bekamnya saja, tapi tepat nggak kalau kita bekam penyakit ini gitu. Tepat nggak kalau penyakit ini kita bekam, tepat nggak kalau kondisi seperti ini kita bekam. Makanya hal yang pertama harus dimiliki keahlian oleh seorang praktisi bekam atau praktisi pengenyahan tradisional yang lainnya adalah diagnosa. Karena hal yang paling penting yaitu tegak diagnosa. Kalau kita tidak bisa mendiagnosa, ya bagaimana kita bisa melakukan kegiatan terapi kita. Ada 3 poin yang menjadi poin-poin penting dalam melaksanakan pengobatan atau syarat kesembuhan ya. Syarat kesembuhan dari seseorang itu ada tiga poin. Yang pertama tepat diagnosa, ya. Yang pertama tepat diagnosa. Jadi ketepatan diagnosa ini menjamin seseorang lebih berpotensi lebih besar mendapatkan kesembuhan. Karena kalau diagnosanya tidak tepat, ya bagaimana gitu? Bagaimana kita bisa tepat juga dalam menanganinya? Contoh, orang yang darah tinggi justru dibekam di titik yang menaikkan tensi darah, itu kan fatal. Akibat kesalahan diagnosa bisa berakibat fatal. Bahkan, mohon maaf, naudzubillah min dzalik bisa berakibat kematian. Iyalah, tensinya tinggi, kita bekam di titik yang menaikkan tensi darah. Gimana nggak pecah tuh pembuluh darah? Gimana nggak pecah tuh pembuluh darah? Makanya diagnosa prabekam itu sangat penting. Karena membekam itu susah-susah gampang, Bapak Ibu. Seolah-olah kita melihatnya gampang. Membekam itu cuma kop, lukai, kop lagi, sampai beberapa menit, ya 3 sampai 5 menit, sampai darahnya berhenti mengalir, bersihkan, kop lagi sampai keluar plasmanya, selesai. Iya, kalau prakteknya seperti itu. Cuma, apakah cukup dengan seperti itu gitu? Ternyata jawabannya tidak. Kalau salah titik, apa membekam di kondisi yang tidak tepat itu bisa berakibat fatal, berakibat bahaya. Makanya diagnosa sangat penting untuk kita miliki kemampuannya supaya kita dalam melaksanakan prakteknya bisa lebih besar potensi kesembuhannya. Apa diagnosa? Diagnosa itu adalah memeriksa atau pemeriksaan. Ya. Diagnosa itu adalah pemeriksaan, memeriksa kondisi seseorang, memeriksa kondisi sesuatu ya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jadi bahasa kasarnya diagnosa itu apa? Memeriksa, memeriksa, bukan hal lain, memeriksa. Cuman memeriksanya ada yang medis, ya, dengan anamnesa atau dengan anatomi. Ada juga yang non medis yang memeriksa psikologi sama spiritual. Jadi diagnosa kita bagi dua, ada diagnosa medis dan diagnosa non medis. Kalau diagnosa medis itu ada dengan anamnesa dan ada dengan anatomi. Tapi kalau diagnosa non medis ada memeriksa psikologis dan spiritualnya. Ya. Berikutnya untuk anamnesa. Baik, sebentar ya.
Oke. Oke. Untuk anamnesa yang perlu kita tanyakan. Jadi anamnesa itu apa? Ya, anamnesa itu wawancara Bapak Ibu. Anamnesa itu wawancara, menanyakan kepada pasien kita tentang informasi-informasi yang memang dibutuhkan. Nah, informasi apa yang dibutuhkan oleh kita supaya kita bisa tepat menangani pasien kita atau klien kita? Yang pertama, identitasnya. Penting, ya. Penting menanyakan identitas. Karena dengan identitas ini biasanya kita bisa melakukan tindakan lanjutan. Apa saja yang ditanya dalam identitas? Pertama jelas nama ya. Nama kita harus ketahui. Ya, bagaimana lah kita mau menerapi seseorang kita nggak kenal orangnya gitu kan nggak mungkin. Ya minimal kita tanya dulu bapak siapa ini dengan ibu siapa, dari mana, usianya berapa. Kenapa itu penting? Karena biasanya tempat tinggal seseorang pun mempengaruhi kesehatan seseorang. Contoh, orang yang tinggal di perkotaan yang sehari-hari bergelut dengan polusi udara itu sangat rentan terkena masalah paru-paru. Tapi orang yang tinggal di perkampungan yang udaranya masih bersih, kecil kemungkinan terkena penyakit paru-paru. Tapi apa yang sangat mungkin? Sangat mungkin terkena rematik. Karena kebanyakan orang di perkampungan itu mata pencahariannya petani, di mana petani itu sering kena dingin di kakinya, sehingga menjadikan pembekuan darah di area kaki, dan itulah yang dinamakan rematik. Gitu. Nah, jadi asal seseorang itu bisa jadi acuan juga gitu, jadi acuan apakah seseorang punya potensi penyakit apa gitu. Ya, tanya juga usianya, karena usia seseorang pun itu mempengaruhi kesehatan seseorang. Usianya baru 40 tahun, kebiasaan sehari-harinya gimana? Kebiasaan sehari-harinya mungkin sering duduk gitu ya, maka hati-hati ginjalnya, ya. Hati-hati juga dengan lambungnya gitu. Karena otomatis kalau yang sering duduk, makannya kurang teratur, minumnya kurang teratur juga gitu. Ini penting kita menanyakan identitas seseorang kepada pasien kita untuk bisa menentukan tindakan selanjutnya. Walaupun dengan identitas ini memang belum sepenuhnya kita bisa apa ya bisa simpulkan gitu. Belum sepenuhnya bisa kita simpulkan, tapi setidaknya kita sudah punya hipotesa awal. Oh ini dari perkotaan, sehari-hari kena polusi, maka kemungkinan besar paru-parunya bermasalah. Contohnya seperti itu, ya. Yang pertama identitas. Yang kedua yang kita tanyakan keluhan utama. Jelas ya, ketika pasien kita datang, pasti kita tanyakan, Pak, Bu, apa yang dirasakan? Saya pengen dibekam. Emang apa yang dirasakan, Bu? Ah, enggak ada apa-apa sih, pengen bekam aja karena sudah rutin. Alhamdulillah kalau seperti itu. Tapi jarang yang seperti itu. Biasanya orang yang mau diterapi itu, orang yang mau dibekam itu karena memiliki suatu riwayat penyakit. Keluhannya apa? Nah, itu yang perlu kita tahu. Saya keluhannya sakit perut, ya. Saya keluhannya sakit kepala, saya keluhannya sesak napas. Nah, itu harus kita tahu. Oh, kalau sesak napas nanti hubungannya dengan organ mana ya? Oh, kalau sakit kepala nanti hubungannya dengan organ mana ya? Karena ternyata sakit kepala itu tidak harus dibekam di kepala gitu. Ada sakit kepala karena masuk angin kan? Maka pembekamannya di area lambung untuk bisa menyembuhkan sakit kepalanya. Ada sakit kepala akibat hipertensi atau darah tinggi, maka titik bekamnya di titik di area yang menurunkan tensi darah gitu, bukan di kepalanya gitu. Makanya kalau ada apa ya komunitas bekam yang apa yang mengacu gitu ya, kalau sakitnya di situ bekam di situ. Pak, Bu, mohon maaf, itu adalah metode pengobatan kuno kalau seperti itu. Kalau metode pengobatan modern walaupun bekam gitu ya, tetap kita harus mengetahui anatomi tadi. Contohnya kalau misalkan membekam orang yang sakit kepala akibat hipertensi, kalau dibekam di kepalanya ya tidak efektif. Walaupun mungkin ada sensasi pengurangan rasa sakit, ada. Cuma efek kesembuhannya tidak maksimal karena bukan di situ pusatnya gitu. Pusatnya ya di area jantung. Ya kan jantung adalah apa namanya organ utama dalam proses tensi gitu ya, proses tekanan darah karena bagaimanapun jantung yang memompa darah kita. Maka pembekamannya di area situ, area yang berhubungan dengan jantung.
baru kita bisa menetralisir hipertensinya. Kalau hipertensinya sudah normal, kemungkinan besar sakit kepalanya pun akan sembuh gitu. Ya. Kita tanyakan keluhan utamanya. Setelah kita tanyakan keluhan utama, di dalam keluhan utama itu kita tanyakan sakitnya, misalkan sakit perut. Bu, sakit perutnya sebelah mana? Saya sakit perutnya di perut, tapi bagian tengah. Oh, kalau perut bagian tengah kemungkinan lambung tuh. Nah, kita tanya, ada gejala apa gitu? Ada gejala penyerta apa? Kemudian, seberapa sakit? Kualitasnya seperti apa? Oh, ternyata sakitnya luar biasa. Sakitnya cuman terasa perih aja. Sakitnya cuman terasa mual aja gitu. Itu kan beda-beda kan? Oh, kalau sudah seperti ini, berarti udah kronis nih. Oh, kalau seperti ini sudah akut nih gitu. Oh, kalau seperti ini baru gejala gitu. Ya, kita harus ketahui dulu juga kualitasnya seperti apa kualitas sakitnya. Juga kuantitasnya, kuantitas itu waktunya sudah berapa lama, sudah berapa lama dia sakit. Soalnya kalau sudah lama seseorang itu terkena penyakit, Pak Bu ya, kalau sudah lama orang tersebut kena penyakit, itu dikhawatirkan ada masalah pada imunitasnya. Ya. Ada masalah pada imunitasnya. Kalau imunitasnya bermasalah, ya kita juga harus tahu dulu kebiasaan orang itu seperti apa. Kalau kebiasaannya mohon maaf ya, laku seks bebas, kemudian pengguna narkoba, dan imunitasnya nurun, maka kemungkinan besar dia terkena HIV gitu. Sakitnya lama, nggak sembuh-sembuh, padahal cuma sakit batuk aja, tapi nggak sembuh-sembuh. Ya gimana mau sembuh karena imunitasnya nurun. Gimana imunitasnya nggak nurun kalau ada virus yang mengganggu imunitasnya. Nah, itu kan perlu kita hati-hati juga. Ya. Makanya menanyakan kuantitas sakit seseorang itu sangat penting untuk mengetahui tingkat imunitasnya seperti apa. Ya. Kemudian yang perlu kita tanyakan lagi adalah gejala penyertanya. Kayak tadi, oh sakitnya letaknya di mana Bu? Saya letaknya di bagian perut tengah, itu lambung. Kita tanyakan gejala-gejala penyerta penyakit lambung itu apa saja kepada si ibunya atau si bapaknya atau pasien kita siapa saja. Kalau ada gejala penyerta seperti Bu sering mual nggak? Bu sering kembung nggak? Bu sering agak sesak napas juga nggak? Ada tambahan sakit kepala juga nggak? Mual, mulas, perih, kembung ada? Kalau semuanya ada, maka hampir bisa dipastikan dia punya penyakit MAH, GERD, anxiety, atau masalah pada lambung lainnya gitu ya. Maka pembekaman yang paling utama adalah di titik lambung. Ya, pembekaman titik utama di titik lambung. Itu penting setelah kita mengetahui itu. Makanya kita pun sebagai seorang terapis harus tahu nih gejala penyerta dari sebuah penyakit. Supaya ketika kita menganamnesa seseorang, mewawancara seseorang, itu bisa lebih tepat. Kalau jawabannya iya, iya, jawabannya tidak, tidak. Oh, kalau iya semua berarti kesimpulan kita tepat. Kalau ada yang tidak berarti ada opsi lain. Ya, opsi lainnya ini ternyata penyakitnya gitu. Ya, kita tanyakan gejala penyerta. Yang kedua, kita tanyakan juga riwayat penyakitnya. Ini penyakitnya awalnya kenapa Bu? Contoh saya pernah mendapatkan seorang pasien, saya sering sakit di bagian punggung. Awalnya saya nggak nanya, awalnya saya nggak nanya apa namanya, awalnya gimana gitu, riwayatnya gimana. Tapi lama-lama lama-lama, saya penasaran, saya tanyakan, emang gimana awalnya Pak? Ya saya dulu pernah jatuh. Oh, berarti sakitnya akibat jatuh. Sakitnya mungkin ada dislokasi di tulang belakangnya, makanya sering sakit punggung gitu. Dan bekam bukan solusi terbaik kalau untuk masalah dislokasi tulang punggung. Ya, solusi terbaik untuk dislokasi tulang punggung adalah pijat tulang belakang. Mau Zamatera, mau kiropraksi, mau PTB, ya, mau totok punggung. Yang penting pijat tulang belakang itu adalah solusi terbaik untuk dislokasi tulang belakang. Jadi bukan bekam, walaupun bekam adalah pengobatan terbaik, tetap kita harus proporsional. Kalau untuk kondisi-kondisi tertentu ya tidak harus dibekam. Kayak tadi, dislokasi tulang belakang ya jangan kita bekam. Patah tulang kan nggak mungkin juga kita bekam, ya harus diluruskan lagi tulangnya, diperbaiki lagi posisi tulangnya. Kesaleo, jadi apa diurut gitu, dikembalikan lagi posisinya gitu. Ya, memang bekam adalah metode pengobatan terbaik, tapi tetap kita harus perhatikan juga gitu secara proporsional. Jangan mentang-mentang bekam adalah pengobatan terbaik, semua kita bekam.
Semua penyakit bisa dibekam. Bekam adalah solusi terbaik. Ya, jangan gitu juga Pak, Bu. Tetap ya kita harus perhatikan juga diagnosanya gitu. Contohnya Rasulullah sendiri pun yang yang menganjurkan bekam, beliau pun menggunakan metode pengobatan lain, ya. Mungkin dengan mengkonsumsi kurma, mengkonsumsi madu, mengkonsumsi habatus sauda, gitu kan. Terus mungkin juga dengan metode pengobatan yang lain seperti ruqyah gitu. Karena memang walaupun bekam metode pengobatan terbaik, tetap harus kita perhatikan juga, ya. Kita perhatikan juga apa namanya eh, opsi lain dari penyembuhan penyakit itu gitu. Tidak semuanya bisa disembuhkan dengan bekam, itu poinnya seperti itu. Ya, walaupun bekam adalah pengobatan terbaik. Nah, kembali kita harus tanyakan riwayat penyakitnya. Riwayat penyakitnya seperti apa, asal mulanya seperti apa, sudah berapa lama. Nah, baru kita ketahui, oh kalau sudah selama itu mungkin akibat karena faktor ini, faktor ini, faktor ini. Gitu ya. Yang berikutnya, tanyakan juga dia sedang mengalami sedang menjalankan proses pengobatan seperti apa. Saya lagi di kemo Pak karena kanker, otomatis kalau di kemo kita jangan sembarangan membekam. Sel kanker itu adalah sel yang melawan. Kalau kita intervensi, dia bisa lebih ganas melawannya. Yang asalnya mungkin cuma tumor jinak, tapi kalau kita intervensi bisa jadi tumor ganas. Hati-hati juga. Apalagi kalau sudah dalam tahap kemoterapi, itu sangat hati-hati karena kalau sudah di kemo, imunitas seseorang itu sudah sangat menurun, imunitas seseorang itu sudah sangat lemah. Maka kalau kita lakukan proses pembekaman, khawatir orang itu semakin drop gitu. Ya, perlu kita hati-hati juga di situ. Oke, oke. Ya. Nah, itu ya eh, metode awal dari apa namanya? Metode awal dari diagnosa yaitu anamnesa. Ya. Anamnesa perlu kita ketahui juga. Nah, dalam anamnesa ini kita pun harus paham bahwa komunikasi kita dengan pasien itu penting. Makanya seorang terapis itu perlu memiliki kemampuan berbicara yang baik juga. Tidak menghakimi, tidak menggurui, tidak memvonis kepada pasien, tapi kita benar-benar mencari informasi dari pasien itu supaya bisa mendapatkan kesimpulan yang jelas, hipotesa yang jelas, sehingga penanganan kita kepada pasien kita itu bisa lebih maksimal, bisa lebih optimal. Jadi metode pertama tadi anamnesa. Anamnesa itu yang perlu kita tanyakan identitasnya, keluhan utamanya, gejala penyertanya, riwayat pengobatannya, dan riwayat penyakitnya. Itu yang perlu kita tanyakan. Baik. Selanjutnya, ya, saya akan lanjutkan share screen-nya. Oke. Nah, setelah anamnesa, ada yang dinamakan dengan mengenal koneksi organ atau afinitas. Ini juga penting karena ada beberapa kondisi di mana pasien mengalami masalah pada organ tertentu, ternyata sumber utamanya di organ yang lain gitu. Contohnya ini, ketika ada pasien yang mengalami keluhan dengan mulutnya, kita kan nggak mungkin ngebekam mulut gitu, ya. Kita kan nggak mungkin ngebekam mulut. Pertama nggak bisa, yang kedua ya mulut apa yang mau dibekam gitu kan? Ada masalah dengan mulutnya. Contohnya mulutnya sering bau, sering sariawan, sering napas tuh nggak enak pokoknya gitu ya. Maka kita harus tahu dulu tuh mulut itu hubungan organnya dengan apa. Oh ternyata mulut itu dengan lambung. Maka ketika pasien mengalami masalah pada mulutnya, tadi ya mulutnya sering sariawan, mulutnya sering bau napasnya gitu. Maka yang dimaksimalkan adalah pembekaman di titik lambung. Ya. Jadi ketika lambung bermasalah, maka mulut kita akan mengalami masalah juga seperti sariawan dan bau mulut. Termasuk sakit gigi juga ya. Sakit gigi juga bisa bisa diakibatkan karena naiknya asam lambung sehingga gusinya bengkak. Maka pembekaman di titik lambung bisa jadi efektif. Bisa jadi sangat efektif. Nah, yang berikutnya, kalau hidung.
Ada masalah pada hidung, hidungnya mampet, napasnya kurang lancar, hidungnya sering agak bau gitu ya. Nah, makanya kita harus tahu hidung itu adalah organ utama sistem pernapasan. Maka kalau ada masalah pada hidung, yang paling penting kita maksimalkan pembekamannya adalah titik paru-paru. Ya. Titik paru-paru adalah organ yang berhubungan dengan hidung. Jadi kalau masalah pada hidung, silakan bekam titik paru-parunya. Ya. Kalau masalah pada mata, asal jangan mata keranjang ya, asal jangan mata keranjang atau mata dewitan gitu ya. Itu biasanya berhubungan dengan liver atau hati. Biasanya orang yang bermasalah matanya kayak minus, plus, atau mungkin mata rabun mata yang lainnya gitu ya. Itu biasanya livernya bermasalah. Kenapa liver bermasalah? Biasanya akibat kurang tidur. Liver bermasalah itu biasanya akibat kurang tidur. Makanya matanya pun sering kelihatan seperti mata lelah. Jadi benar sih dari mata turun ke hati itu benar karena kalau matanya kelihatan bermasalah, biasanya livernya ada masalah. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan sekarang kalau dilihat, kalau ada melihat orang yang matanya sering keluar air mata, sering belekan gitu ya, itu perlu kita perbaiki livernya, titik liver yang perlu kita perbaiki. Dan indikatornya biasanya berwarna kuning, ya, matanya berwarna agak kekuningan. Indikatornya seperti itu. Yang berikutnya kalau ada masalah pada telinga, telinganya sering pendengarannya sering terganggu, sering berdengung gitu ya, itu biasanya berhubungan dengan ginjal. Jadi telinga itu berhubungan dengan ginjal, Bapak Ibu ya. Kalau kita kurang minum, biasanya ginjal kita mengalami peradangan. Ya. Kalau ginjal kita mengalami peradangan, maka telinga kita pun biasanya mengalami kurangnya suplai cairan. Ketika mengalami suplai cairan kurang, maka sistemnya atau kinerjanya terganggu juga. Maka perbaiki ginjal kita ketika kita mengalami masalah pada telinga. Kayak telinga berdengung, pendengaran kurang, ya, telinga keluar air kadang-kadang juga ya, itu biasanya ginjal bermasalah juga. Silakan perhatikan koneksi organ ini supaya kita bisa mengetahui nantinya kalau ada pasien-pasien yang mengalami keluhan-keluhan pada organ-organ yang disebutkan ini. Gitu. Berikutnya, selain penyakit medis tadi ya, ada juga penyakit non medis yang diakibatkan karena faktor psikologis yang disebut penyakit psikosomatis. Jadi penyakit psikosomatis itu adalah penyakitnya fisik, ya, penyakit fisik, tapi diakibatkan karena faktor psikologis. Dan ini yang sekarang ini mayoritas terjadi. Mayoritas terjadi di zaman sekarang itu adalah kebanyakan penyakit psikosomatis. Jarang orang yang mengalami penyakit medis biasa sekarang itu jarang. Kebanyakan karena faktor psikosomatis. Apalagi di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini ya, tingkat stresnya tinggi, tingkat kecemasan orang itu sangat kental, sangat kuat tingkat kecemasannya, penyakit-penyakit fisik itu lebih mudah diderita oleh seseorang. Ya. Makanya sekarang itu kebanyakan orang terkena penyakit itu bukan karena salah makan, bukan karena kurang teratur minum, tapi kebanyakan karena kurang teraturnya apa namanya? Kurang teratur memanage psikologisnya, memanage pikirannya. Nah, itulah yang dinamakan penyakit psikosomatis. Penyakit psikosomatis adalah penyakit fisik yang diakibatkan karena faktor psikologis. Contohnya apa saja? Contohnya mah. Mah itu bukan karena faktor tidak teratur makan. Bukan cuma karena faktor sering makan pedas dan makan asam. Tapi ternyata mah itu diakibatkan lebih besar akibat tingkat stres yang tinggi. Jadi ketika stres sedang menyerang kita, itu asam lambung biasanya naik. Silakan deh, Bapak Ibu dirasakan sendiri aja gitu ya. Ketika kita stres gimana lambung kita gitu. Biasanya biasanya terasa tuh, terasa sakitnya, terasa perihnya gitu ya. Asam lambung kita naik gitu. Itu akibat stres. Bukan cuma karena faktor pola makan, bukan.
tapi karena stres mah itu ya. Jadi kalau orang yang diruqyah kebanyakan itu punya penyakit mah. Pasien-pasien ruqyah saya lebih banyak terkena penyakit mah. Kenapa? Karena gangguannya ternyata akibat faktor stresnya yang sangat tinggi. Ya, kayak tadi saya bilang, apalagi di masa susah kayak sekarang. Saya rasa tidak ada seorang sekarang yang menganggap bahwa sekarang itu zaman lagi mudah, nggak ada. Saya tanya ke siapapun sekarang nyebutnya zaman lagi susah gitu. Makanya tingkat stres sekarang sangat tinggi gitu. Dan itulah kenapa sekarang mah itu disebut penyakit sejuta umat. Karena mayoritas orang sekarang itu terkena penyakit mah. Ya. Berikutnya asma. Asma itu diakibatkan karena faktor sedih yang berlarut-larut. Ya. Faktor sedih yang berlarut-larut itu asma. Sekarang Bapak Ibu rasakan deh, ketika kita sedih gimana nafas kita? Terengah-engah kan? Gitu kan? Nah itu menandakan bahwa paru-paru kita sedang mengecil, paru kita sedang menciut gitu, sehingga sesak napas kita, napasnya agak tersumbat. Dan kalau sedihnya terlalu sering, itu bisa mengakibatkan paru-paru kita semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, napas kita semakin terhambat, 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 napas kita, dan akhirnya rusak paru-paru kita, jadilah penyakit asma. Jadi kalau orang yang sering sedih, kita harus wanti-wanti, hati-hati Bu paru-parunya. Jaga paru-parunya Bu, jangan terlalu sering sedih. Ya, jaga paru-parunya. Yang berikutnya hipertensi. Nah, kalau darah tinggi saya yakin semua sudah paham bahwa darah tinggi itu diakibatkan oleh amarah yang terlalu berlebihan. Silakan deh Bapak Ibu rasakan kalau ketika kita marah gimana? Detak jantung kita semakin kenceng kan? Ketika detak jantung kita kenceng, itu menandakan bahwa tekanan darah akan semakin tinggi. Semakin kenceng detak jantung kita, tekanan darah kita akan semakin tinggi. Ya. Dan kalau sering detak jantung kita terlalu sering kenceng, maka tensi darah kita sering tinggi juga. Kalau sudah sering tinggi, ya otomatis ya, tekanan darah kita akan mengalami kecenderungan yang tinggi juga. Jadi terlalu sering marah itu bisa mengakibatkan hipertensi atau darah tinggi. Yang selanjutnya penyakit ginjal, ya baik itu gagal ginjal, batu ginjal, itu biasanya diakibatkan oleh kecemasan yang berlebihan. Contohnya apa? Contohnya kalau ketika kita disuruh pertama kali tampil di panggung sebagai apa saja gitu ya, mau disuruh nyanyi, disuruh pidato, disuruh apa saja naik ke atas panggung, yang pertama kalinya itu biasanya kita ingin bolak-balik ke belakang, ingin bolak-balik apa namanya buang air kecil. Itu menunjukkan ketika kita cemas, kan kalau mau pertama kali tampil itu kan cemas dulu kan, takut salah, takut keliru, grogi gitu ya. Itu menunjukkan kecemasan kita. Dan ketika cemas, otomatis ginjal kita tuh seolah-olah peres gitu. Jika kita ingin buang air kecil yang terlalu sering. Ya. Makanya kalau kita sering cemas, ginjalnya akan bermasalah karena terlalu sering dia peresnya. Ya. Jadi hati-hati Pak, Bu. Tidak perlulah mencemaskan sesuatu yang berlebihan. Ya. Karena insya Allah, Allah akan memberikan jawaban. Allah akan memberikan jalan kepada kita. Selama kitanya mau berdoa, mau berusaha. Apapun jalannya, pasti Allah akan berikan. Jadi jangan terlalu cemas. Hadapi dengan senyuman, ya. Hadapi dengan ketenangan, dan hadapi dengan keikhlasan. Insya Allah. Yang berikutnya, jantung koroner. Jantung koroner itu biasanya diakibatkan oleh pelit, Pak, Bu. Karena kalau kita dermawan, kalau kitanya rajin memberi gitu ya, jantung kita tuh detaknya nyaman, detaknya stabil. Tik, 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 tik. Nah, ketika jantung kita detaknya stabil, maka kinerjanya pun semakin maksimal dan akan sehat jantung kita. Ini saya sering ceritakan ya, mungkin Bapak Ibu banyak yang sudah tahu. Ini saya sering saya ceritakan. Saya punya pasien seorang yang seorang penjual gorengan keliling. Saya punya pasien seorang penjual gorengan keliling yang ya mungkin penghasilan satu harinya
nggak lebih dari 100.000 ya. Labanya nggak lebih dari 100.000. 100.000 sehari sekarang itu memang eh, agak sedikit sedikit lebih dibanding kebutuhan sehari-hari ya. Kalau memang kita baru keluarga kecil, tapi kalau sudah keluarga besar, anaknya udah tiga, udah empat, kayaknya 100.000 sehari itu agak pas-pasan banget gitu ya. Belum makan, belum jajan anak-anak, belum biaya sekolahnya, belum apa apa gitu ya. Kayaknya 100.000 dalam satu hari itu agak agak kurang gitu ya. Dan ini saya punya pasien yang mungkin labanya sehari nggak nyampe 100.000 karena tukang gorengan keliling. Dan beliau sudah divonis sama dokter bahwa punya penyakit jantung koroner, harus dipasang ring dan tidak tanggung-tanggung, harus pasang ringnya pun langsung dua, harus dua pasang ringnya karena jantung koronernya sudah sangat cukup parah ya, sudah cukup parah kan jantung koronernya. Beliau sudah berkali-kali ke rumah sakit, ke dokter, jawabannya sama, harus dipasang ring. Sementara kita tahu pasang ring itu sekarang kira-kira sekitar 50 juta satunya. Benar nggak? Pasang ring itu sekitar sekitar 50 juta kan satunya kan? Ini harus pasang dua. Ringnya dipasang dua. Harus harus keluar biaya minimal 100 juta. Sementara ibu tadi, tukang gorengan ini, omset seharinya mungkin nggak nyampe 100.000 labanya. Itu pun dipotong dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang lainnya. Nggak tahu harus berapa lama dia bisa ngumpulin sampai 100 juta. Wallahu alam. Tapi begitu beliau digerakkan oleh Allah datang ke tempat saya, dan saya pun digerakkan oleh Allah untuk memberikan solusi gitu, alhamdulillah ketemu jalannya. Nah, solusinya seperti ini Pak Bu. Ibu, ibu eh, sering nggak ketika jualan, menjajakan jualan ibu, melihat orang yang pergi ke ladang, pergi ke sawah, atau anak sekolah yang berangkat pagi-pagi, kemungkinan belum sarapan, sering nggak ngeliat itu? Kayaknya sih sering. Kalau sering, ibu mau nggak menyisihkan atau memberikan sebagian aja, nggak, jangan terlalu banyak, sebagian aja yang ibu mau berikan kepada orang-orang tadi. Mungkin yang pekerja yang mau ke sawah, mau ke ladang belum makan, belum sarapan, mungkin anak sekolah yang belum sarapan juga, mau nggak ibu kasih gorengan ibu sedikit aja ke kelas ibu gitu, gitu. Yang cowok mau katanya gitu. Ya udah kalau mau silakan dicoba Bu. Oke, setelah dicoba, sebulan kemudian beliau diperiksa lagi ke rumah sakit. Beliau mencoba terus selama sebulan gitu ya. Ada orang yang ke sawah, kelihatannya belum makan, belum sarapan, dikasih. Ada orang yang mau ke ladang, kelihatannya belum makan, dikasih sarapan gitu ya. Beliau melakukan itu selama sebulan full. Sebulan full beliau lakukan dan bertanya ke rumah sakit. Ternyata subhanallah, masya Allah ya, jantung koronernya perlahan membaik. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian beliau divonis tidak perlu operasi, tidak lagi perlu dipasang ring. Kenapa? Karena sudah normal jantung koronernya. Gembira beliau datang ke tempat saya. Alhamdulillah Pak, saya sekarang sudah tidak lagi perlu pasang ring. Kenapa Bu? Alhamdulillah saya diperiksa sama dokter, katanya jantung koroner saya sudah sembuh. Saya menjalankan yang Bapak sampaikan aja. Hanya cukup memberi apa? Memberi sedikit dagangan saya kepada orang-orang yang membutuhkan katanya gitu. Nah, pertanyaan saya Bu ya bilang gitu. Ketika Ibu setelah memberikan itu apa yang Ibu rasakan? Ya, tenang Pak, nyaman, kayak merasa jiwa tuh tenang aja gitu. Nah, itulah Bu. Ketenangan itulah yang Ibu butuhkan sebetulnya. Karena dengan ketenangan itu Ibu benar-benar mendapatkan detak jantung yang stabil. Akhirnya jantung Ibu sehat. Alhamdulillah, sekarang Ibu tidak perlu dipasang lagi. Alhamdulillah sampai sekarang beliau melakukan aktivitas itu. Kelihatan ada yang belum makan. Ini Pak, buat sarapan. Ada anak kecil yang belum berangkat pagi-pagi ke sekolahnya, kemungkinan belum sarapan. Ini deh, buat sarapan. Dia akan seperti itu sekarang. Sampai sekarang, Alhamdulillah. Dan sekarang, Alhamdulillah beliau sehat walafiat. Subhanallah ya. Jadi dengan sedekah, membuat perasaan tenang dan irama jantung tetap stabil dan terjaga. Subhanallah. Yang berikutnya diabetes mellitus itu diakibatkan oleh egois ya. Perasaan egois
akan mengganggu sistem metabolisme dan kinerja pankreas. Hati-hati. Semakin kita tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, pankreas kita atau sistem metabolisme kita tuh terganggu gitu. Ya, jadi hati-hati. Ya. Nah ini penyakit-penyakit fisik yang diakibatkan karena faktor psikologis. Makanya Bapak Ibu, untuk sehat itu pertama perbaiki dulu pola pikirnya. Ada ini kan ada pepatah kan, mensana et corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Harusnya dibalik. Di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Karena jiwa dulu yang harus kita kuatkan. Kalau jiwanya udah kuat, baru insya Allah tubuhnya pun, fisiknya pun akan mengalami kesehatan. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang jiwanya sehat, fisiknya pun sehat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang ciri-ciri penyakit akibat sihir. Nah, tadi kalau kita secara psikologis, sekarang kita bahas secara spiritual. Kenapa saya bahas ini? Karena walaupun sekarang sudah zaman modern, sudah serba AI gitu ya, sudah teknologi sudah sangat luas, orang-orang pengguna sihir itu masih ada. Dan yang kena bukan cuma orang yang tidak mau beribadah, bukan cuma orang yang malas beribadah, bukan orang-orang yang, mohon maaf ya, orang-orang yang awam gitu. Orang-orang yang berilmu agama pun bisa kena. Karena dulu Rasulullah sendiri gitu pernah disihir. Selevel Rasulullah aja ya ketakwaannya, keimanannya tidak ada bandingannya, bisa kena sihir, apalagi kita. Makanya di sini kita bahas ciri-ciri penyakit akibat sihir supaya nanti mengetahui, oh ternyata ini penyakitnya bukan medis nih, oh ini penyakitnya bukan fisik nih, tapi ada faktor lain, faktor eksternal penyakitnya. Dan kita harus tahu dulu ciri-cirinya apa saja supaya kita tidak salah dalam mendiagnosa, gitu ya. Ciri-ciri penyakit sihir pertama, terjadi perubahan kesehatan secara drastis. Awalnya misalkan mukanya gitu awalnya bersih biasa-biasa aja, tapi hanya selang beberapa hari tiba-tiba tumbuh jerawat. Bisa jadi itu akibat sihir. Orang yang tidak suka kepada orang tersebut menyuruh bangsa jin untuk merusak wajahnya. Dan itu bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Saya pernah menangani kasus seperti itu ya, meruqyah seorang perempuan yang qadarullah disihir oleh orang yang pernah ditolak oleh perempuan itu. Jadi ada laki-laki yang katanya suka sama perempuan ini, ingin menjalin hubungan dengan perempuan ini, tapi karena tidak sesuai dengan kriterianya, perempuan ini menolak. Dan penolakannya membuat laki-laki tersebut patah hati atau sakit hati bahkan. Karena sakit hati, akhirnya beliau si laki-laki itu bekerja sama dengan orang pintar. Kalau orang pintar minum tolak angin ya, tapi ini bukan orang pintar, orang tidak pintar justru dukun gitu ya. Bekerja sama dengan dukun untuk menyihir perempuan ini supaya dia tidak disukai oleh orang lain. Gimana caranya? Ternyata dirusak wajahnya. Setelah diruqyah, masya Allah, besoknya keluar belatung-belatung, keluar kayak nanah-nanah bau gitu. Tapi hanya selang beberapa hari, alhamdulillah sudah mulai agak membaik gitu. Itu akibat sihir. Jadi perubahannya itu drastis. Kalau misalkan kita sering motor-motoran, ya, sering keluar kena asap, kena debu, tapi kitanya agak malas cuci muka, dan pertama tumbuh jerawat satu, berikutnya tumbuh lagi, berikutnya tumbuh lagi, nah itu mah tidak drastis. Memang ada gejalanya, cuman kadang-kadang kita saja tidak mengerti gejalanya. Tapi kalau karena sihir, biasanya terjadinya secara drastis. Dan penyakit yang diderita tidak terdeteksi, walaupun sudah dibawa ke lab, ke dokter ya, penyakitnya itu tidak terdeteksi. Ini akibat apa sih gitu? Tidak terdeteksi. Ini banyak kasus yang terjadi ya. Udah dibawa di ronsen, di USG, tapi tidak ditemukan apa-apa. Ternyata faktor sihir yang berpengaruh di situ. Ya, ada itu juga. Jadi kalau kita menemukan pasien yang sudah dibawa kemana-mana belum sembuh dan belum diketahui penyakitnya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah meruqyahnya. Karena khawatir ada campur tangan bangsa jin di situ, khawatir ada campur tangan sihir di situ. Kalau penyakit tidak terdeteksi. Penyakit yang diderita terlihat jelas. Contohnya tiba-tiba timbul benjolan, tiba-tiba rusak matanya atau mukanya, gitu ya.
Jadi hati-hati kalau sudah terlihat seperti ini, biasanya ada faktor lain gitu. Bentar ya, atau dulu. Ini lagi. Oh, nyanyi misalnya. Oke, mohon maaf ya, ada sedikit gangguan dulu barusan. Ada tamu dulu yang datang. Oke, kita lanjut. Penyakit yang dideritanya terlihat jelas. Contohnya tadi ya, tiba-tiba timbul benjolan, tiba-tiba ada kerusakan pada organ-organ tubuh, gitu ya, terutama organ tubuh luar. Itu biasanya faktor sihir, karena sihir itu benar-benar ingin membuat orang itu menderita. Gitu. Ya, jadi perlu hati-hati. Yang berikutnya, yang perlu kita perhatikan juga, kalau orang terkena sihir itu biasanya terjadi perubahan emosi yang drastis mengiringi penyakitnya tersebut. Contoh, pelet itu kan sihir, ya. Pelet itu sihir. Dan orang yang terkena pelet biasanya emosinya berubah secara drastis. Contoh emosinya berubah secara drastis gimana? Asalnya nggak suka sama orang yang meletnya itu, tiba-tiba tergila-gila. Asalnya sama sekali nggak tertarik, tiba-tiba jadi suka banget gitu sama orang yang memeletnya. Nah itu kan perubahannya drastis. Nah itu perlu kita curigai juga kalau sudah seperti itu. Khawatirnya ada campur tangan sihir di situ. Ya. Yang berikutnya, sakit terjadi hanya di tempat tertentu, tergantung pengaruh buhulnya. Jadi kalau misalkan kayak voodoo gitu ya, voodoo atau santet gitu kan, ditusuk di satu bagian tubuh, maka tubuh itulah yang akan terasa sakit. Ditusuk perutnya, perutnya sampai sakit. Ditusuk bagian jantungnya, jantungnya yang sakit. Jadi kalau terkena penyakit sihir itu, sakitnya itu satu tempat aja. Dan hanya di satu titik itu saja yang sakit. Ya, itu biasanya kalau terkena sihir. Yang berikutnya sering memimpikan seseorang secara berulang-ulang. Ya. Ini juga biasanya akibat faktor pelet. Jadi tiba-tiba orangnya dimimpikan oleh orang tersebut dan berulang-ulang terjadinya. Padahal sebelumnya atau di dalam keadaan normal nggak pernah mikirin sama sekali. Tapi ketika mimpi muncul terus, muncul terus, muncul terus gitu. Nah itu pun hati-hati. Mungkin akibat sihir juga. Sering memimpikan makhluk sosok berwarna hitam, ya itu hati-hati juga akibat sihir biasanya. Kalau gangguan jin, sakitnya berpindah-pindah. Ya. Karena jin tinggal di aliran darah. Saya pernah sampai merukyah seseorang ketika dibacakan ayat rukyah, kelihatan kayak yang bergerak nih dari dahinya itu bergerak sampai ke arah ke sini, ke leher, bergerak aja gitu, terus bergerak. Dan ketika saya teruskan rukyahnya, akhirnya dia bereaksi sampai kesurupan, kemudian si jinnya ngaku bahwa dia sedang mengganggu orang tersebut. Alhamdulillah, bismillah, dari rukyah si orangnya kembali sehat, ya, tidak ada gangguan lagi, dan mudah-mudahan jinnya memang sudah benar-benar keluar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang kita tidak bisa melihat bangsa jin. Kita tidak bisa melihat bangsa jin. Ya. Nah, jadi kalau sakitnya berpindah-pindah itu kemungkinan besar ada faktor jin di sana. Sakitnya cenderung pada waktu-waktu tertentu seperti waktu sholat, ya, di mana waktu tersebut bangsa jin tidak suka gitu. Jadi kalau tiba waktu sholat tiba-tiba pusing, tiba waktu sholat tiba-tiba sakit perut, pengen ke belakang gitu ya, pengen ke toilet. Itu hati-hati mungkin ada bangsa jin yang memang sedang mempengaruhi kesehatan orang tersebut. Akhirnya bertambah parah saat melakukan aktivitas tertentu seperti sholat dan mengaji gitu. Itu juga hati-hati. Karena tujuan bangsa jin itu kan menjauhkan kita dari ketaatan, menyesatkan kita gitu. Makanya hati-hati. Ya. Cepat merasa ngantuk atau bahkan sulit tidur. Jadi cepat ngantuk bisa akibat gangguan jin, sulit tidur sendiri pun bisa akibat gangguan jin. Ya tidak gimana ya, yang normal. Ya. Kemudian sering memimpikan suatu tempat, biasanya tempat di mana jin tersebut mulai masuk. Ini sering terjadi juga nih. Saya pernah beberapa kali nanya ke pasien, saya mimpi aneh nggak? Iya, saya sering mimpi mereka di satu tempat tertentu. Tempatnya seperti apa, Bu? Kayak di gunung katanya gitu. Padahal Ibu pernah ke gunung itu nggak? Nggak pernah, tahu juga nggak. Ternyata jinnya asalnya dari situ, dari gunung itu. Ya.
Dan itu akhirnya masuk ke dalam mimpi si ibunya, si pasiennya, dan terbawa terus ke dalam mimpinya. Berikutnya, sering memimpikan sesosok makhluk biasanya berwarna putih. Ya. Sakitnya berlangsung dalam waktu lama dan sering kambuh. Sakitnya tidak terdeteksi juga oleh medis dan sering lupa rakaat sholat. Nah, juga saya yakin semuanya pernah mengalami ini. Ya, kenapa saya bilang yakin pernah mengalami ini? Karena memang semua orang berpotensi kena gangguan jin. Walaupun sering lupa rakaat sholat itu atau lupa rakaat sholat itu adalah fitrah. Ya. Tapi kalau terlalu sering, maka kemungkinan besar itu sedang diganggu ketaatan kita oleh bangsa jin. Makanya sering lupa rakaat sholat dan sering mengantuk kalau tilawah dalam 30 ayat. Kalau penyakit lain lain lagi ya. Insya Allah ain kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Karena kalau kita bahas di pertemuan sekarang ain cukup panjang ya. Tapi ciri-cirinya seperti ini. Ciri-ciri penyakit ain itu. Ada sering sakit di area pundak, sering tiba-tiba pusing, terdapat tikungan hitam di area mata panda ya. Terus sering disertai beser, ingin buang air kecil, sering terasa sakit tiba-tiba gitu ya, emosi tidak stabil, sering menangis tanpa keluar air mata, biasanya anak kecil. Dan memang yang sering terkena ain itu anak kecil. Yang paling banyak terkena ain itu adalah anak kecil biasanya. Kenapa? Karena ain itu kan lemparan mata jahat dari seseorang yang mungkin menyukai kita, mengagumi kita. Kalau ada yang mendengki kita ya sangat mungkin, tapi ini yang menyukai kita pun bisa berpotensi mengakibatkan ain kepada kita. Dan anak kecil itu sangat mudah mendapatkan pujian dari siapapun. Dan kita sebagai orang tuanya kadang-kadang lupa mengucapkan alhamdulillah ketika anak kita mendapatkan pujian. Makanya terkenalah ain kepada anak kita. Kalau anak kita sudah terkena ain, biasanya sembuhnya agak lama dan harus benar-benar dengan penanganan ekstra baru bisa sembuh total. Makanya hati-hati Pak Bu ya, kalau kita mengupload foto anak kita, minimal kalau kita ingin upload baca basmalah. Kalau ada yang memuji di medsos ya, tentang kelucuan anak kita, kegantengan, kecantikan, kecerdasan ya, itu pun jangan lupa ucapkan alhamdulillah, ucapkan hamdalah. Ya, alhamdulillah dan barokallah. Itu untuk menghindari ain. Ini penyakit ain insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan lagi. Sekarang kita bahas anatomi. Ini sangat berhubungan dengan anamnesa. Ya, sangat berhubungan dengan anamnesa. Jadi kan ketika anamnesa kita bahas, ada satu yang perlu kita tanyakan apa? Letak sakitnya di mana? Ya. Dan dalam anatomi ini ada yang klinis dan ada yang non klinis. Kalau klinis kan ada cek darah gitu ya, CT scan, ronsen. Kalau non klinis ada letak organnya dengan palpasi ya, denyut nadi. Metodenya ada dengan metode diagnosa telapak tangan, ada dengan metode diagnosa lidah, diagnosa wajah, dan diagnosa mata juga gitu. Nah, dalam rumus diagnosa warna wajah, kita cukup memperhatikan 4 warna ini saja. Kalau seseorang cenderung berwarna merah, itu biasanya tingkat darahnya tinggi, energinya tinggi juga. Contohnya seperti ini. Nah, ini wajah merah itu seperti ini. Wajah orang yang memang gampang marah. Ini biasanya cenderung terkena kolesterol atau terkena darah tinggi. Ya. Kalau warnanya putih, itu biasanya ki-nya, energinya rendah. Termasuk darahnya pun rendah biasanya. Orang yang pucat seperti ini biasanya anemia. Ya. Anemia biasanya. Dan memiliki ki yang rendah, energi yang rendah. Kalau warnanya kuning, itu berhubungan dengan imunitas. Kayak tadi ya, kurang tidur, sehingga livernya bermasalah, otomatis imunitasnya pun menurun. Nah, contohnya seperti ini kulit kuning, sampai matanya pun kelihatan kuning. Cuma saya nggak lihat giginya, nggak tahu giginya kuning atau enggak ya. Ya. Tapi yang jelas ini, kalau kelihatan kuning seperti ini, biasanya masalah imunitas yang turun. Kalau warnanya hitam, itu toksin, racun di dalam tubuhnya terlalu banyak. Kalau warnanya hitam. Nah, contohnya seperti ini. Jadi hitam di sini itu bukan hitamnya orang Papua, bukan hitamnya orang Negro, orang Afrika gitu ya, bukan. Hitamnya itu adalah kusam, ya. Hitamnya itu kusam, bukan hitam yang benar-benar hitam murni gitu. Kalau orang Papua, ya kalau memang karena memang dasarnya hitam,
Banyak yang tidak terkena apa yang toksinnya rendah juga biasa gitu normal. Tapi kalau orang kita tapi mukanya kelihatan hitam, kelihatan kusam, ya itu bisa dipastikan dia toksinnya sangat banyak di dalam tubuhnya, terutama di ususnya. Apalagi kalau sembelit ya, susah buang air besar, itu pasti mukanya kusam. Makanya hati-hati, toksin terlalu banyak di dalam tubuh itu berpotensi membuat muka kita kusam. Nah sekarang untuk anatomi letak organ. Di sini tengah-tengah dari perut kita itu letaknya lambung. Kalau ada pasien yang mengeluh sakit di sini, maka kita harus tahu gejala penyakit lambung apa saja, gejala penyerta penyakit lambung apa saja. Oh, ada mualnya, ada perihnya, ada kembungnya. Kita tanyakan itu semua. Kalau kita sudah tanyakan itu semua dan ternyata jawabannya iya, maka kita perbaiki lambungnya secepat mungkin. Ya. Bisa dengan pembekaman di titik lambung, bisa dengan memberikan herbal-herbal untuk lambung seperti kunyit, temulawak gitu ya. Atau bisa juga dengan memberikan titik akupuntur, pijatan di titik yang berhubungan dengan lambung. Kalau memang orang tersebut sakitnya di bagian perut tengah, ya. Atau sering juga disebut ulu hati, itu biasanya masalah pada lambung. Kalau sedikit ke kanan, sakitnya di sebelah kanan kayak gini, itu adalah berhubungan dengan organ liver, organ hati. Nah, kalau organ liver yang bermasalah, kita harus tahu penyebabnya apa saja nih. Kita tanyakan, Bapak, Ibu, mohon maaf, Bapak, Ibu pekerja keras ya? Sering bekerja terlalu capek ya? Sering begadang ya? Bahkan kadang-kadang kita juga perlu menanyakan, Bapak, Ibu pernah mengkonsumsi alkohol nggak? Kalau pernah, mungkin livernya bisa rusak. Ya, sangat mungkin livernya rusak. Kalau di bagian kanan dekat lambung. Kalau di bagian kanan paling di bawah lagi, mendekati selangkangan, itu biasanya usus buntu, radang usus buntu. Dia tanyakan, Bapak, Ibu sering makan pedas nggak? Kalau sering ya sangat mungkin terkena peradangan pada usus buntu. Kalau di sini, ini biasanya perempuan. Biasanya ini masalah pada kewanitaan, ke rahimnya. Ya, kadang-kadang headnya tidak lancar gitu. Seperti itu ya. Kalau di sini, ini biasanya pada ginjal. Kalau sakitnya di pinggang, itu biasanya ginjalnya yang bermasalah. Ya. Hati-hati. Kalau sering sakit pinggang sebelah, itu berarti kemungkinan ginjal yang satu sudah mengalami kerusakan. Maka perbaiki dengan terapi air putih per 1 jam 1 gelas dari mulai bangun tidur sampai menjelang maghrib. Ya. Per 1 jam 1 gelas. Dari bangun tidur sampai menjelang maghrib sampai asar lah minimal. Kalau 1 jam 1 gelas dari subuh sampai asar aja itu lebih dari 8 gelas. Insya Allah ginjal kita tercukupi kadar airnya. Kenapa cuma sampai asar? Karena kalau sampai malam, ya, kalau sampai malam itu khawatir mengganggu istirahat kita karena ingin buang air kecil, beser. Karena beser akhirnya tidur kita malah terganggu kan itu bukan malah sehat tapi malah menambah potensi penyakit gitu. Makanya yang bagus itu 1 jam 1 gelas itu dari mulai bangun tidur ya subuh lah minimal sampai asar. Insya Allah itu sangat membantu kepada ginjal kita. Nah kalau tengah ini biasanya masalah pada usus besar. Biasanya disertai dengan diare, disertai dengan bahkan konstipasi juga gitu ya, susah buang air besar juga gitu. Kalau masalahnya di situ di bagian tengah ya, sejajar dengan pusar. Ini adalah organ tubuh yang perlu kita ketahui kalau kita sakit nih. Sakitnya sebelah mana? Oh, sakitnya sebelah situ. Tinggal nanti kita perbaiki organ yang berhubungan. Oke. Nah, ini ya penjelasannya di sini. Insya nanti kita akan silakan tinggal dibaca saja ini ya antara eh, gejala penyerta dengan keluhan utamanya. Nih, contohnya seperti ini. Kalau saya jelaskan, kalau waktunya nggak cukup, makanya nanti silakan untuk penjelasannya dibaca saja. Nah, sekarang kita masuk ke diagnosa telapak tangan. Silakan Bapak Ibu perlihat atau perhatikan tangannya masing-masing. Boleh yang kanan, boleh yang kiri, sama saja ya. Tapi silakan
perhatikan tangannya masing-masing. Ada nggak indikasi yang saya tunjukkan di sini? Ada nggak urat biru atau ungu atau hijau yang mengalir dari mulai bawah sampai ke ujung jari? Jari mana saja? Jari mana saja? Ada nggak yang memanjang? Ya, ada nggak? Kalau ada, kemungkinan besar tingkat stres Bapak Ibu itu sedang tinggi. Dan tadi mana yang berhubungan dengan tingkat stres? Hati-hati lambungnya. Lambungnya bisa bermasalah. Ya. Karena urat yang memanjang dari mulai bawah sampai ke ujung jari, ya, ujung jari yang mana saja, itu adalah indikator stres kita sedang tinggi-tingginya. Ya. Indikator bahwa stres kita sedang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, coba lihat di pangkal ibu jari. Di pangkal ibu jarinya ada nggak sama tadi urat biru, urat ungu, urat hijau, pokoknya kelihatan uratnya aja. Ada nggak? Kalau ada, kemungkinan besar Bapak Ibu sedang mengalami masalah pada paru-paru atau pada sistem pernapasannya. Saya dilihat, ada nggak? Berarti kalau ada ya, mulai saat ini perbaiki sistem pernapasan kita. Mungkin dengan mengurangi rokok, mungkin dengan memperbanyak menghirup udara segar gitu ya, lari di tempat-tempat yang memang sehat gitu udaranya gitu, jogging, olahraga kardio lah gitu ya, olahraga kardio gitu untuk memperbaiki sistem pernapasan kita gitu. Terutama rokok sih, terutama rokok. Banyak dikurangi rokok kalau sudah kelihatan ada garis atau urat biru di area pangkal ibu jari. Ya. Berikutnya, coba lihat ruas jari dan garis tangannya. Ruas jari dan garis jari tangannya ada nggak kelihatan berwarna pekat atau hitam pekat gitu? Ya, ada nggak? Kalau ada ruas jari atau garis tangannya berwarna pekat, itu kemungkinan bapak atau ibu sedang mengalami toksin yang cukup banyak di dalam usus. Karena warna pekat pada ujung jari, pada ruas jari dan garis tangan itu adalah indikator toksin sedang banyak di dalam tubuh kita. Toksin sedang banyak di dalam tubuh kita. Silakan dilihat masing-masing gitu. Ya. Oke. Selanjutnya, coba perhatikan pangkal jarinya. Pangkal jarinya gemuk nggak? Kalau pangkal jarinya gemuk, itu kemungkinan besar ada masalah pada ginjal. Gemuk ya, gemuknya itu tidak normal. Bukan berarti gemuk karena badannya gitu, bukan. Tapi misalkan ujung jarinya segini, tapi pangkal jarinya lebih kayak ada pembengkakan di pangkal jari. Nah, itu yang dinamakan gemuk pembengkakan pangkal jari. Tapi kalau semuanya emang gemuk karena tubuhnya yang gemuk ya, itu mah nggak masalah. Tapi ini yang lainnya ujungnya nggak gemuk, tapi bagian pangkalnya gemuk. Nah, itu juga itu perlu diperhatikan. Bisa jadi itu masalah pada ginjal. Bisa jadi itu masalah pada ginjal. Sekarang ada nggak pangkal jarinya yang gemuk? Yang berikutnya, saya yakin ini banyak ya. Saya yakin ini banyak. Ada nggak bercak-bercak putih di telapak tangan? Kalau ada bercak-bercak putih di telapak tangan, kemungkinan besar Bapak Ibu sedang mengalami masuk angin. Karena bercak-bercak putih ini adalah indikator angin di dalam tubuh kita sedang sangat banyak. Angin di dalam tubuh kita sedang banyak-banyaknya. Jadi hati-hati kalau yang suka pakai yang suka naik motor, eh, yang suka kena angin malam gitu, sudah kelihatan banyak bercak putihnya, sebaiknya segera minum herbal-herbal penghangat tubuh yang bisa menghangatkan tubuh dari dalam supaya kita tidak mudah masuk angin. Jadi katanya itu baru kelihatan satu atau dua bercak aja harus segera segera minum minimal air hangat minum untuk bisa menghangatkan tubuh dari dalam supaya anginnya tidak cepat masuk ke dalam tubuh kita.
Ya, ada nggak bercak putih seperti itu? Kemudian coba lihat ujung jempol apa ujung telunjuknya, ada yang runcing, ada yang agak bengkok. Bengkoknya bukan ke depan gini ya, bukan ke depan gini, tapi bengkoknya ke pinggir sini atau ke pinggir sini gitu ya. Ujung telunjuknya agak bengkok atau runcing, itu menandakan bahwa yang bersangkutan sedang mengalami masalah pada pencernaan. Ya. Jadi ujung jempol bengkok atau runcing itu adalah menunjukkan masalah pencernaan yang sedang tidak baik. Kalau ujung jari tengahnya yang runcing atau bengkok, itu adalah masalah pada jantung. Ya. Indikator adanya masalah pada jantung. Dan biasanya ini disertai dengan adanya keringat pada telapak tangan. Makanya kalau kita salaman dengan seseorang dan begitu salaman kita merasakan adanya keringat yang berlebih ada telapak tangan, bukan karena dia baru bukan karena baru capek gitu ya, bukan. Tapi memang dia keringetan telapak tangannya, itu perlu kita waspadai atau perlu kita kasih tahu bahwa mungkin jantungnya bermasalah. Dan biasanya selain telapak tangannya basah berkeringat, ujung jari tengahnya tuh agak runcing atau agak bengkok. Kalau yang berikutnya di bagian jari manis, jari manis sama agak runcing atau agak bengkok gitu ya. Ini menunjukkan biasanya akibat faktor imunitas yang lemah. Lemahnya imunitas itu bisa mengakibatkan atau bisa dilihat dari bengkok atau runcingnya jari manis. Kemudian kalau jari kelingking yang bengkok atau agak runcing itu biasanya menunjukkan adanya masalah pada, kalau laki-laki itu pada kesuburan, pada kejantanan, kalau perempuan pada kesuburan. Jadi kalau misalkan jari kelingkingnya agak runcing atau agak bengkok ya ke kiri atau ke kanan gitu, bukan ke depan ya gitu, itu biasanya adalah indikator masalah pada sistem reproduksi. Kalau laki-laki mungkin kesuburannya, kejantanannya, kalau perempuan mungkin kesuburannya. Simpel kan? Diagnosa telapak tangan? Ya, secara teori simpel sih. Tapi kalau misalkan kita perhatikan, ketika kita melihat tangan seseorang, kadang-kadang sering juga yang kelupaan. Ya. Dan juga yang, kok beda ya dengan yang semalam saya pelajari. Ini kok gini ya, kok gini. Nah, makanya diperlukanlah jam terbang untuk bisa menyimpulkannya. Karena memang setiap orang itu tidak sama, tidak bisa kita pukul rata gitu. Tidak sama. Bisa aja memang orangnya telapak tangannya agak hitam sehingga seolah-olah seperti banyak toksin di tubuhnya, padahal bukan, emang telapak tangannya aja agak hitam. Jadi diagnosa telapak tangan ini adalah diagnosa yang paling sederhana yang bisa kita lakukan kepada pasien-pasien kita. Walaupun mungkin tingkat akurasinya, saya tidak bisa menjamin diagnosa yang saya sampaikan tadi tingkat akurasinya 100%, tidak mungkin. Karena diagnosa yang menggunakan alat sendiri pun itu bisa apa namanya? Bisa mengalami error. Yang USG, yang ronsen gitu ya, itu juga bisa error gitu. Apalagi yang hanya menggunakan feeling. Dan apalagi kalau yang feelingnya belum terasah gitu. Sangat mungkin adanya human error. Kalau dipresentasikan berapa persen? Sampai sih 70% dengan catatan tadi orangnya sudah terbiasa mendiagnosa. Kalau memang baru belajar ya mungkin baru 50%, 40% ya masih alhamdulillah gitu. Tapi sudah terbiasa itu pun baru sekitar 70%-an. Tidak sampai bisa dipastikan hasil diagnosa telapak tangan ini bisa sampai 100% akurat, tidak. Ya. Karena seperti tadi saya bilang, untuk yang menggunakan alat medis saja itu masih ada potensi errornya. Ya, baik. Ini contoh-contohnya seperti ini. Ini yang ada garis birunya, ya dari mulai bawah sampai ke ujung jari itu menunjukkan tingkat stres seseorang. Dan ini yang ada bercak-bercak putihnya seperti awan gitu ya. Ini menunjukkan adanya angin yang berlebihan.
pada tubuh seseorang, terutama di lambungnya. Dan ini, nah ini garis tangan atau ruas jari berwarna gelap atau kehitaman. Ini adalah indikator toksin di dalam tubuh kita sudah terlalu banyak. Dan ini pada pangkal ibu jari terdapat warna atau urat ya, kelihatan uratnya, baik itu berwarna biru, berwarna ungu, berwarna hijau gitu. Tapi kalau udah kelihatan kayak gitu, berarti indikator bahwa paru-paru kita sedang mengalami masalah. Sistem pernapasan kita sedang mengalami masalah. Nah ini gemuk nih, ujung jari sama telapak tangannya selain gemuk ada warna kemerahan. Tapi kalau merah itu indikatornya adalah darah. Maka kalau orang yang sudah kemerahan di telapak tangannya kemungkinan dia mengalami darah tinggi juga. Plus bisa juga dia mengalami kolesterol. Karena darah tinggi dengan kolesterol itu hampir hampir selalu bersamaan. Ya. Darah tinggi dan kolesterol itu hampir selalu bersamaan terjadinya. Nah, ini yang bengkak pada bagian pangkal jari, ya, yang gemuk pada bagian pangkal jari. Ini yang bisa diakibatkan apa yang menjadikan indikasi bahwa ginjal kita bermasalah. Panas akibat dehidrasi, makanya diperbanyaklah minum dengan tadi konsumsi air putih per 1 jam 1 gelas. Ya, oke. Okay. Nah kalau ini warna telapak tangannya pucat. Kalau warna telapak tangannya pucat, kalau tadi ya kebalikan dari yang warnanya merah. Kalau yang merah tadi kebanyakan apa tekanan darahnya tinggi, kalau pucat kemungkinan tekanan darahnya rendah. Atau bisa juga anemia, kurang darah. Ingat, anemia dengan hipotensi itu tidak sama. Tekanan darah rendah dengan kurang darah itu beda. Kalau tekanan darah rendah atau hipotensi itu akibat apa? Akibat detak jantungnya yang lemah sehingga mengakibatkan tekanan darahnya pun tidak terlalu tinggi. Tapi kalau anemia, kurang darah, itu biasanya hemoglobin yang kurang, sel darah merah yang kurang. Sehingga mengakibatkan volume darah kita pun semakin atau volume darah kita pun kurang juga. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara hipotensi dengan anemia. Jadi kalau hipotensi itu tidak sama dengan anemia. Kurang darah tidak sama dengan tekanan darah rendah. Kalau tekanan darah rendah bisa saja tekan apa jumlahnya banyak, jumlah darahnya, volume darahnya banyak, cuma tekanannya aja yang rendah. Baik. Sampai sini saya sudah melihat ada 9 chat yang masuk. Ini pertanyaan atau bukan? Saya coba buka dulu ya. Saya coba buka dulu. Siapa tahu ini pertanyaan. Jadi kalau ini pertanyaan, kita sambil jawab sedikit-sedikit aja dulu. Dan kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya juga, saya mulai persilakan aja. Dari tadi ya sudah dipersilakan. Tapi kalau misalkan baru ketemu sekarang, apa pertanyaan-pertanyaannya saya persilakan. Ya. Nanti Bu ya kalau saya coba ini, saya coba jawab dulu pertanyaan di chat dulu ya, resnya nanti ya saya coba ini ya, saya coba jawab. Kalau memungkinkan waktunya, silakan. Ya, oke, oke. Ada pertanyaan. Kalau kapalan tangannya, nah, kalau kapalan tangannya agak susah ya dilihat. Oke. Yang bengkok tulang ujung jarinya apa maksudnya? Yang bengkok tulang ujung jari ya. Jadi yang bengkok itu ujung jarinya, ya. Ujung jarinya bisa bengkoknya ke kiri atau ke kanan, bukan ke depan ya, bukan ke depan. Detail adakah keterangannya ya jelas. Kalau nanti saya akan share ya, saya akan share ini materinya ke grup ya. Makanya jangan dulu keluar dari grup sebelum semuanya disampaikan gitu ya. Sebelum semuanya disampaikan jangan dulu keluar dari grup ya, karena nanti sertifikat pun akan saya share ke grup ya, karena sertifikatnya akan dikirim dalam bentuk PDF ya. Soalnya kalau dikirim dalam bentuk fisik sering sekali kejadian yang rusak begitu nyampe ke tempat apa ke lokasinya ternyata rusak. Itu sangat sangat yang tidak diharapkan. Jadi insya Allah nanti di materinya ada di share ke grup ya.
Bagaimana jika jarinya telunjuk, jari telunjuk bengkok ke depan? Kalau jari telunjuk bengkok ke depan, biasanya itu ada masalah pada apa namanya sendinya. Dan biasanya sendinya itu ada sumbatan atau ada apa namanya ya? Ya diakibatkan purin lah. Jadi kalau bengkoknya ke depan itu kemungkinan besar asam urat, Pak. Itu intinya seperti itu ya. Nah, jadi ada ke depan gini gitu kan, ke depan gini, nah ini biasanya ada indikator asam urat. Ada indikator asam urat. Ya. Yang Fadli, ya mudah-mudahan ada ya tadi ya. Minta PDF analisis perut dan bekam perut. Dan mereka juga insya Allah nanti saya sampaikan. Mau tanya kalau anak sering ngigau ketika tidur, kadang juga marah-marah, nggak tahu ngamuk-ngamuk kerja, itu kenapa penyebabnya? Tadi ya, saya sampaikan, bisa saja itu faktor ain, Pak Eko ya. Pak Eko, itu bisa jadi faktor ain. Jadi mungkin anak itu sebelumnya, ketika belum tidur, mendapatkan pujian dari orang lain yang kita lupa membalasnya dengan hamdalah, dengan barokallah, sehingga anak itu terkena lemparan ain. Nah, kalau sudah seperti itu, gimana cara mengatasinya? Ya, dengan rukyah, Pak. Siapa yang merukyahnya? Orang tuanya. Jadi dirukyah sama orang tuanya. Jadi bukan dirukyah oleh orang lain. Soalnya kalau dirukyah oleh orang lain, apalagi anak kecil, agak susah. Rukyah sama orang tuanya ketika dia tidur. Ya, ketika dia tidur, dia dirukyah. Dan salah satu caranya juga dengan memandikan anak tersebut dengan air wudhu kita. Khawatirnya airnya justru dari kita, Pak. Khawatirnya airnya yang terlempar itu dari kita. Ya. Jadi hati-hati juga. Kita memuji anak pun kita harus hati-hati. Ya. Harus benar-benar hati-hati kita memuji anak. Anak kita padahal, cuman hati-hati. Ya. Itu ya. Kalau anak kita sering ngigau ketika tidur, kadang juga marah-marah, nggak tahu ngamuk-ngamuk kejelas itu kenapa? Ya karena itu kan ranahnya ranah non medis, kemungkinan besar ada faktor non medis juga gitu. Apalagi anak-anak. Beda kalau orang tua mungkin ada sistem sarafnya yang rusak gitu ya, karena mungkin sering stres, karena apalagi pengkonsumsi narkoba gitu ya, pasti sudah mengalami itu. Tapi kalau anak-anak kan kecil kemungkinan itu ya, maka kemungkinan besar dia terkena penyakit air. Makanya rutinkan saja rukiah sama orang tuanya dan mandikan dengan air wudhu orang tuanya. Insya Allah. Allah Allah. Ujung jari saya bengkok ke kanan, yang kelingking bengkok ke kiri. Ya, tadi kan bengkoknya bisa kemana aja, bisa ke kanan atau ke kiri. Dan memang setiap jari tidak sama, Pak Numan ya. Memang setiap jari tidak sama. Ya, apakah ada form untuk mendiagnosis sebelum membekam? Kalau saya sih yang ada yang simpel, yang sederhana, Pak. Yang minimal kita eh, apa namanya? Ada form hasil apa diagnosa klinis, minimal ada hasil tensi darah, cek asam urat, cek gula darah dan seperti itu. Tapi kalau untuk apa untuk form diagnosa sendiri itu silakan bisa di apa bisa dibuat per titik masing apa per oleh masing-masing saja gitu ya. Jadi form diagnosanya silakan bikin sendiri saja. Karena tidak ada tidak ada keharusan baku gitu. Tidak ada keharusan baku harus seperti itu dan memang harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu dengan mendiagnosa telapak tangan ya silakan bikin form untuk mendiagnosa telapak tangan. Ya. Disesuaikan aja dengan kemampuan kita. Kulit punggung tangan anak saya hitam seperti gosong, itu kenapa ya? Nah itu juga harus kita lihat Bu Yani ya, itu harus kita lihat juga karena bisa saja itu akibat dari mungkin sering kena panas-panasan, kalau motor-motoran tangannya ke jemur matahari juga itu bisa terus seperti gosong, atau mungkin ada jamur ya, jamur yang nempel di tangan anak kita bisa terasa gatal atau bisa juga tidak gitu, macam-macam. Ya. Harus didiagnosa lebih lanjut itu seperti itu ya. Ada kesempatan tanya jawab, ini lagi tanya jawab, Pak. Ini lagi tanya jawab ya. Oke. Titik bekam yang hipertensi dan yang anemia di mana? Tadi
Jangan sampai kita bekam di titik yang malah memperburuk keadaan. Oke. Ini sebetulnya sudah saya sering share di materi-materi bekam ya, tapi nggak apa-apa saya share juga di sini ya. Kalau untuk hipertensi, ya, untuk darah tinggi, titik bekamnya itu di area al-katifain, di bahu, Pak Joni ya, di bahu. Karena bahu ini adalah tempat berkumpulnya darah statis, darah rusak. Jadi karena permukaannya paling lebar nih bahu nih, maka disitulah berkumpulnya darah rusak, darah statis. Dan kalau sudah banyak berkumpul di situ, otomatis pembuluh darah besar itu tersumbat, tertekan. Kalau pembuluh darah besar tertekan, maka ya kita kayak lagi selang, lagi ada alirannya, kita tekan. Gimana tekanannya? Semakin kencang kan ke atas. Nah itu, hipertensi itu di situ. Makanya titik bekam untuk hipertensi di katifain, di bahu. Kalau yang hipotensi, kalau hipotensi itu di akdain, di leher. Karena kalau yang hipotensi itu kan ketika kita bangun, kayak muter kan, itu supaya darah ke kepala itu tidak nyampe. Karena tekanan darahnya rendah. Makanya dibekamlah di titik al-akdain ini, di leher belakang ini, untuk melancarkan sirkulasi darah dan sirkulasi apa namanya, sirkulasi oksigen ke otak gitu. Jembatannya jadi seperti diambil gitu jembatannya gitu ya. Setiap pencapaian, kalau anemia, nah lagi ya. Kalau anemia itu kan kurang darah Pak ya. Jadi kalau anemia itu justru salah satu kontraindikasi dalam bekam. Anemia itu justru jangan dibekam. Karena kalau anemia dibekam itu bisa mengakibatkan hal-hal yang lebih parah. Udah kurang darahnya, kita ambil lagi. Ya walaupun sumsum tulang belakang, ya, ginjal, limfa itu membentuk darah baru, tapi karena volume darah awalnya kurang, otomatis terbentuknya pun tidak stabil, tidak tidak sesuai dengan volume yang seharusnya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita membekam orang yang anemia. Nah, ciri-ciri orang yang anemia itu biasanya di kelopak matanya itu kelihatan pucat. Kalau yang hipotensi, yang darah rendah, kelopak matanya nggak pucat. Ya, biasanya. Tapi kalau yang anemia itu pucat kelopak matanya, kelopak mata bawah terutama. Ya, itu ya Pak Joni ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ini Pak Muslihin ya. Setiap pencapaian di paha timbul bercak-bercak hitam. Kira-kira ada penyakit apa ya? Kalau memang sampai seperti itu, kemungkinan besar ada peradangan pada pembuluh darah. Gitu ya Pak ya. Jadi karena ada peradangan pada pembuluh darah, jadi ketika kita terlalu capek, terlalu radang di bagian pembuluh darahnya, timbullah seperti lebam gitu. Dan keluarnya bercak-bercak gitu. Jadi kemungkinan besar seperti itu. Ada peradangan pada pembuluh darah. Makanya dibantu dengan mengkonsumsi minyak zaitun virgin oil untuk mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Kemudian kalau masalah pernapasan seperti berat, rasanya bernapas dan hidup sering mampet, apakah itu masalah pada paru-paru atau jantung? Kalau misalkan masalahnya pernapasan, sangat mungkin itu masalah paru-paru, ya. Masalahnya pada paru-paru, ya, ya, Pak Iqbal ya, itu masalah pada paru-paru. Kalau jantung memang ada juga, jantung sering ada juga sering sesak napas, tapi biasanya disertai dengan hidung mampet gitu, Pak. Kalau misalnya jantung juga memang ada, ya, ada apa, ada indikasi sesak napas juga, cuman tidak sampai disertai dengan hidung mampet. Kalau hidung mampet biasanya langsung paru-paru itu masalahnya. Ya. Ujung jari tekung. Tadi ujung jari yang mana dulu, Bu? Bapak atau Ibu ya, terus ya suami ini namanya. Ya. Kalau ujung jari tekung itu ujung jari yang mana dulu? Kalau ujung jari salah satu ujung jari yang tadi saya sebutkan, ya berarti indikasinya hampir sama ke sana. Karena tekung itu tadi pun menunjukkan sisi tidak normal. Maka kalau misalkan cekungnya di bagian apa namanya, di bagian telunjuk, ya berhubungan dengan pencernaan, dengan usus. Kalau di jari tengah kemungkinan berhubungan dengan apa namanya, berhubungan dengan apa, jantung gitu ya, dan selanjutnya. Telapak tangan dan kaki sering berkeringat. Ya, kalau telapak tangan dan kaki dua sering berkeringatnya, kemungkinan itu adalah masalah pada kelenjar keringat, Bu Aminah.
ya. Masalah pada kelenjar keringat. Jadi kelenjar keringatnya hiper gitu. Pembentukan keringatnya sudah terlalu banyak. Solusinya gimana? Karena ini adalah sindrom dingin, maka dibantu dengan mengkonsumsi habatus sauda. Rutin mengkonsumsi habatus sauda. Insya Allah itu bisa membantu apa namanya? Membantu stabilisasi kelenjar keringat. Ya. Insya Allah dibantu dengan mengkonsumsi habatus sauda. Lagu hijama, lagu alumni. Nah, itu nanti ya. Saya di sini tidak membicarakan itu dulu. Nggak dengar sama sekali, cuma lihat tulisan aja. Diperbaiki itunya Pak. Apa device-nya diperbaiki ya. Kita, rasanya kalau seperti itu kita nggak bisa ini juga. Cara diagnosa penyakit menular, memang kalau diagnosa penyakit menular Pak ya, kita tidak bisa mendiagnosa secara apa? Secara kasat mata. Memang harus secara klinis kalau penyakit menular, karena dia harus cek darahnya. Tapi kita bisa melakukan sisi kehati-hatian. Contohnya, kalau orang sudah terlalu lama sakit, itu khawatir imunitasnya menurun. Kalau imunitasnya menurun, maka racun-racun yang ada di dalam tubuhnya itu semakin mudah menyebar karena imunitasnya menurun. Dan kalau racun-racun mudah menyebar, hati-hati pada saat membekam. Pada saat membekam, alatnya benar-benar harus mengalami sterilisasi yang sangat sempurna. Karena bisa jadi habis membekam darahnya itu bisa menularkan penyakit yang dibawa melalui tadi akibat imunitasnya yang menurun. Makanya dalam anamnesa perlu kita tanyakan sudah berapa lama Pak sakitnya. Cara mendiagnosis penyakit menular itu memang tidak bisa secara kasat mata, tidak bisa dengan diagnosis sederhana seperti ini. Memang harus cek lab di dalam darahnya ada apa. Kalau di dalam darahnya ada virus-virus yang menular, ya kita bisa apa simpulkan ini penyakit menular. Tapi kalau secara ini tidak bisa ya, tidak bisa dilihat gitu secara kasat mata. Hanya mungkin kalau penyakit-penyakit tertentu oke okay lah gitu, kayak panu kan menular juga gitu ya. Tapi kan itu bisa dilihat secara kasat mata. Tapi kalau penyakit menular lain itu memang tidak bisa dilihat karena memang harus cek lab darahnya juga diperhatikan. Jendela Zoom ada tamu padahal untuk pasca stroke baiknya di titik mana, dibekam di titik mana. Pasca stroke ya, apa stroke itu? Stroke itu adalah pecahnya pembuluh darah akibat komplikasi. Komplikasi apa? Komplikasi hipertensi dan kolesterol biasanya. Dan yang pecah di mana? Yang pecah itu adalah bagian saraf pusat. Bagian saraf pusat. Maka titik bekamnya di mana? Di murid. Tapi itu jangan dilakukan untuk pasien yang baru pertama kali dibekam. Kalau yang baru pertama kali dibekamnya di titik alkatifain dulu. Stabilkan dulu tensi darahnya. Baru di pembekaman berikutnya boleh di mugitnya untuk memperbaiki sistem sarafnya Pak Muklis. Ya. Rutinkan untuk katifainnya rutinkan 10 hari sampai 15 hari. Kita 10 sampai 15 hari. Jadi sebulan 2 kali, sebulan 3 kali bisa. Ya, di katifainnya. Untuk apa? Untuk menstabilkan tensi darahnya supaya tidak naik lagi tensi darahnya. Nah, baru kalau yang di umum mugitnya boleh sebulan sekali. Kalau yang sudah stroke, tapi kalau yang belum stroke 3 bulan sekali, 6 bulan sekali ya. Kalau yang sudah stroke, boleh di umum mugitnya sebulan sekali. Ya, gitu ya. Pak Muklis ya, mudah-mudahan bisa membantu. Kalau penyakit kulit, apakah bisa diobati dengan bekam? Insya Allah bisa, Pak. Sangat bisa. Bapak atau Ibu ya ini? Oppo. Insya Allah sangat bisa. Ya. Eh, penyakit kulit itu kan kebanyakan karena faktor toksin, faktor kotoran, racun yang ada di darah dan mengendap di bagian bawah kulit. Makanya ketika dibekam, insya Allah aliran darahnya semakin bersih, sehingga tidak terlalu banyak toksin yang mengendap di bagian bawah kulitnya. Cuma resikonya, kalau orang yang punya penyakit kulit gatal-gatal gitu ya, yang punya penyakit kulit,
ketika setelah dibekam biasanya suka terasa lebih gatal di bagian titik yang dibekamnya itu. Ya. Jadi kalau penyakit kulit kayak gatal-gatal gitu, setelah dibekam agak terasa gatal, bilang aja, Pak, Bu, itu adalah efek wajar, efek normal aja ya. Tidak perlu khawatir. Nanti juga akan sembuh dengan sendirinya. Kalau penyakit kulit gatal-gatal akibat tadi akibat endapan toksin di bawah permukaan kulit. Tapi kalau penyakit kulitnya seperti panu, ya, panu, kadas, kurap, pokoknya yang diakibatkan oleh jamur, jangan dibekam di pas yang ada itunya, yang ada panunya, yang ada kadasnya, yang ada kurapnya, jangan. Apalagi panu ya. Kalau dibekam di titik yang ada panunya, itu sangat mungkin nanti jamurnya malah masuk ke dalam kulit. Pada saat perlukaan bekam, jamurnya masuk ke dalam kulit. Ya, gitu. Makanya eh, kalau yang penyakit kulit yang lain akibat endapan toksin di bawah permukaan kulit bisa dibekam, tapi kalau yang panu, kadas, kurap itu jangan dibekam. Gitu ya. Wallahu alam. Semoga semoga bisa menjawab. Tekanan darah rendah bisa dibekam. Tekanan darah rendah bisa, Pak. Tadi titiknya di al-akhdain itu untuk menaikkan tensi darah, insya Allah. Ya. Bisa. Yang tidak bisa itu adalah anemia, kurang darah. Kalau tekanan darah, insya Allah bisa. Tekanan darah rendah, insya Allah bisa. Sakit perut, nyeri dan rasa tusuk-tusuk, perut membesar, kelingan, tulang pantat sakit jika duduk. Obatnya gimana? Diagnosa sakit ambeien. Maksudnya jadi sakit perut, rasa tusuk-tusuk, perut membesar, kelingan, tulang pantat sakit. Ini ada komplikasi ya. Soalnya kalau perutnya membesar, itu kemungkinan ada masalah pada liver, ada masalah juga pada usus, ya. Apalagi terus perutnya terasa sakit seperti tusuk-tusuk. Dan itu perlu kita tahu dulu bagian perut yang mana. Kalau bagian perut kanan, berarti fix itu ada masalah pada livernya, Bu. Ya. Kalau tulang pantat sakit itu permasalahan lain lagi. Apalagi ada ambeien ya, karena mungkin sebelumnya kita menahan gitu, menahan duduknya tidak tidak benar gitu. Jadi yang tumpuannya di tulang ekor gitu, di tulang pantat sehingga sering sakit. Ya. Tapi kalau yang ini yang dua nih, perut terasa nyeri dan tusuk-tusuk, perut membesar, kita harus tahu dulu sakitnya sebelah mana. Kalau sebelah kanan, ya sebelah kanan itu hati-hati mungkin livernya yang bermasalah. Ya, oke. Pak Dedeng, ada pasien terkena sakit jantung dan darah tinggi, selalu mengeluh kaki terasa panas dan kenut-kenut. Kayak jadi lagu Smash ya. Di bagian mana yang dibekam? Jelas di bagian yang berhubungan dengan jantungnya, Pak. Bagian mana? Di bagian belikat. Jadi kalau ada tulang belikat ya, di bawahnya. Di bawah tulang belikat. Itu berhubungan dengan jantung, insya Allah. Rutinkan 2 minggu sekali di bekamnya. Ya. Dan itu pun berhubungan dengan darah tinggi. Kan jantung itu berhubungan dengan darah tinggi memang. Jadi silakan dibekam di area belikat. Di bawah tulang belikat. Dan efek panas di kaki itu memang karena tadi faktor tekanan darah yang tidak stabil. Sehingga panas di kaki terasa cenut-cenut. Makanya titik bekam yang paling awalnya di tulang belikat dulu. Gitu ya, Pak Dedeng ya. Pasien saya sering ngeluh kaki dingin dan tangan dingin, solusinya gimana? Coba Pak tanyakan dulu, Pak Abraham ya, tanyakan dulu, apakah yang bersangkutan punya diabetes nggak? Karena biasanya kalau masalah ini ya, masalah sering dingin tangan dan kaki itu apa aliran darahnya berat, masa jenis darahnya berat, sehingga untuk sampai ke tangan dan ke kaki itu lama. Akhirnya terjadilah kebas atau dingin ya. Kan darah itu suhunya panas ya, suhu darah kita itu panas. Jadi kalau bagian tubuh yang teraliri darah itu akan terasa panas kalau dipegang dan di ininya pun akan terasa panas gitu ya, dirasakan oleh tubuh kita pun terasa hangat gitu. Jadi kalau yang punya penyakit gula, diabetes, otomatis kan masa jenis darahnya berat. Nah, sehingga untuk sampai ke daerah yang jauh dari jantung, terutama tangan dan kaki, itu akan lama. Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa tangan dan kakinya terasa dingin. Jadi obatnya, kalau bekamnya ya bekam di titik pankreas dulu, Pak. Di bagian
belikat ya di bawah titik jantung sekitar 2 sampai 3 jari tadi ya. Pada titik jantung kan tepat di bawah tulang belikat gitu ya. Tapi kalau untuk pankreas 2 sampai 3 jari di bawah tulang belikat ya. 2 sampai 3 jari di bawah belikat insya Allah. Tapi untuk di tangan dan kaki jangan dibekam. Karena tadi kan itu aliran darahnya lambat gitu. Sampai dingin gitu tuh aliran darahnya lambat. Kalau kita bekam khawatirnya leukositnya, si sel darah putihnya itu belum lama nyampe ke bagian tangan dan kaki, keburu kuman masuk, akhirnya terjadilah pembusukan. Hal ini seperti itu. Ya. Jadi bekamnya detik pankreas dulu. Kalau obatnya silakan cari obat-obat yang berhubungan dengan penyakit gula. Ya. Kayak brotowali ya, brotowali, terus apa biji alpukat, banyak lah. Silakan dicari. Kalau di sini ada daun kersan gitu ya. Apa ya kersan bahasa Indonesia-nya itu ya? Makanya kalau di Jawa Barat itu namanya daun kersan itu juga bagus untuk diabetes. Ya. Tapi kalau tadi silakan banyak lah obat-obat diabetes itu ya banyak. Cuman untuk titik bekamnya tadi di pankreas aja dulu, jangan di tangan dan kakinya. Anak saya selalu mengeluarkan ingus dan ada amandel, mohon solusinya. Nah ini juga kemungkinan besar selain ada amandel, ini ada sinusitis ya di sampai sering mengeluarkan ingus itu ada sinusitis juga. Solusinya yang pertama Pak, amandel itu terjadi akibat apa ya? Eh, amandel itu akibat daya tahan apa kelenjar limpatik kita sedang melawan kelenjar limpatik kita sedang melawan toksin-toksin yang masuk atau makanan-makanan yang memang tidak diterima tubuh sedang melawan sehingga terjadilah peradangan pada kelenjar limpatik dan itulah yang dinamakan amandel. Maka solusi yang pertama adalah mulai stop makanan-makanan yang mengandung MSG, pewarna buatan, pemanis buatan, perasa buatan. Mulai stop itu. Karena itulah yang tidak diterima tubuh. Dan kenapa terjadi amandel? Tadi terlalu berat si kelenjar limpatik kita melawannya. Ya. Termasuk sinusitis juga. Sinusitis juga itu akibat adanya peradangan pada kelenjar. Ya. Nah, makanya di dibantunya dengan pertama stop dulu makan-makanan yang berhubungan dengan apa yang mengandung MSG, pemanis buatan, pewarna buatan, perasa buatan. Itu stop dulu. Yang kedua, suruh anak bapak mengkonsumsi habatus sauda karena habatus sauda bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kelenjar limpatiknya pun akan membantu meningkat. Insya Allah lama-lama amalnya pun akan hilang. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat Pak. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Karena udah malam kayaknya gimana kalau kita lanjut materi dulu kalau misalnya dulu ya. Justru Bu masalah materinya cukup cukup segitu aja. Nanti bisa dibaca aja materinya gitu ya. Karena materi intinya sudah saya sampaikan semuanya. Saya tinggal dibaca aja. Justru yang saya harapkan ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan ini, insya Allah bisa membantu membuka wawasan juga gitu, yang buat yang lain juga. Oke. Okay? Untuk pertolongan pertama, pasien yang dibekam tiba-tiba pingsan. Pertolongan apa yang dilakukan agar cepat sadar? Oke. Okay. Kondisi pingsan pasca bekam itu memang adalah kondisi kegawat daruratan, Pak. Pak Muslihin ya. Kondisi kegawat daruratan bekam itu salah satunya pingsan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, lepaskan dulu semua kop. Ya. Lepaskan dulu semua kop. Yang kedua, baringkan pasien miring ke kanan. Kenapa harus miring ke kanan? Supaya jantungnya di atas, jangan sampai jantungnya di bawah. Ya, miring ke kanan ya, miring ke kanan. Kemudian kepalanya jangan pakai alas. Kenapa? Supaya jantung ke kepala itu lebih, jadi kepala lebih rendah dibanding jantung. Kepala lebih rendah dibanding jantung sehingga aliran darah lebih cepat ke kepala. Ya. Sehingga akan mempercepat proses sadarnya seseorang. Yang berikutnya, berikan aromaterapi. Kasih harum-harum apa gitu ya, supaya bisa merangsang otaknya untuk bisa sadar kembali. Berikan aromaterapi. Ya. Yang keempat, ditekan di area parit antara mulut dan hidung. Tekan di area mulut dan hidung. Itu insya Allah bisa ada simpul saraf di situ yang bisa mempercepat proses menyadarkan orang yang pingsan. Gitu Pak ya. Jadi pertama, baringkan posisinya ke kanan. Yang kedua, jangan pakai alas. Yang ketiga, berikan aromaterapi. Yang keempat, tekan di area parit antara mulut dan hidung. Itu insya Allah bisa ada simpul saraf di situ yang bisa mempercepat proses menyadarkan orang yang pingsan. Gitu Pak ya. Jadi pertama, baringkan posisinya ke kanan. Yang kedua, jangan pakai alas.
yang ketiga kasih aromaterapi, yang kedua tadi kepalanya jangan pakai alas ya, yang ketiga kasih aromaterapi, yang keempat ditekan di area parit mulut dan hidung, antara mulut dan hidung, tekan di situ, insya Allah bisa membantu ya. Wanita haid dan banyak gumpalan darah keluar tidak wajar. Setelah diperiksa USG, kata dokter penebalan dinding rahim. Apakah titik bekam cukup untuk di pinggang bawah dan pernah orang ini berarti sudah kesurupan, mohon bimbingannya. Oh, berarti kalau ini Bu, ya rutinkannya dengan rukiah karena pendarahan itu salah satu gangguan jin juga, Bu. Ya, pendarahan itu salah satu gangguan jin juga. Apalagi kalau di bekam satu titik udah kesurupan, ini fix ya, gangguannya sudah cukup parah, makanya justru lebih rutin di rukiahnya. Bekamnya hanya sebagai ini aja, sebagai terapi tambahannya saja. Rutinkan rukiahnya dulu, Bu. Ya. Dan sekali lagi saya bilang, rukiah yang paling efektif itu adalah rukiah mandiri. Jadi bantu si pasien ibu tersebut untuk rutin rukiah mandiri. Insya Allah bisa membantu pendarahannya, insya Allah. Ya. Itu dia bekamnya jadikan sebagai terapi pembantu saja, yang paling utamanya rukiahnya. Ya. Al-Aqdain berarti bisa untuk darah tinggi sama darah rendah ya. Intinya melancarkan darahnya gitu. Kalau darah tinggi jangan di Al-Aqdain Pak. Karena kalau darah tinggi itu Aqdain itu meningkatkan tensi darah. Kalau darah tinggi itu di katifain, di pundak ya. Banyak kalau apa darah tinggi itu sakit kepalanya itu bukan karena sumbat apa bukan karena tersumbat, bukan karena tidak sampai gitu ke kepala gitu si darahnya itu, tapi justru karena terlalu cepat sampai ke kepala gitu. Sehingga si sistem saraf di kepala belum siap menerima suplai darah, sudah datang lagi suplai darah karena tekanannya tinggi, itu yang mengakibatkan eh, sering sakit kepala pada penderita darah tinggi. Makanya di bekamnya di katifain, di pundak, supaya sampainya ke kepala itu tidak terlalu cepat sesuai dengan yang seharusnya. Makanya insya Allah membantu. Tapi kalau yang darah rendah baru apa diakdain kalau darah rendah itu, karena tadi supaya aliran darahnya lebih cepat ke kepala karena kan awalnya lambat gitu ya, gitu Pak. Jadi kalau akda itu hanya untuk darah rendah, kalau darah tinggi di Al-Katifain. Ya, gitu ya. Yang panu bekamnya di mana? Jangan di panunya aja, Pak. Eh, silakan cari di bagian yang tidak ada panunya. Ya. Mohon penjelasan diagnosa detail sakit perut. Tadi Bu, nanti di slide ada ya, di PDF materi saya sampaikan ada untuk sakit perut di sebelah mana, indika apa, gejala penyertanya apa, nanti ada apa namanya kesimpulannya. Kalau seperti tadi ya, sakit perutnya sebelah kanan, kemudian ditambah dengan apa kurang tidur, kemudian bekerja keras, apalagi alkoholik gitu ya, kemungkinan besar itu ada masalah pada liver. Dan kalau apalagi sampai perutnya sudah membesar, kemungkinan livernya sudah tidak lagi bisa menetralisir racun yang masuk tubuhnya, sehingga mengendap di bawah usus gitu. Nanti di slide ada Bu, ya nanti di slide ada. Saya akan bagikan insya Allah besok pagi-pagi saya sampaikan gitu ya. Minyak zaitun tadi fungsinya untuk apa? Yang untuk pembuluh darah, untuk mengurangi peradangan pada pembuluh darah, Pak. Karena minyak zaitun itu sifatnya dingin, jadi sangat efektif untuk mengurangi peradangan. Ya. Untuk diagnosis lidah di sini di slide saya nggak tuliskan karena memang belum saya kuasai sepenuhnya ya untuk diagnosis lidah. Jadi yang saya sampaikan di slide ini nanti ada diagnosa wajah berdasarkan warnanya dan diagnosa telapak tangan plus anamnesa dan anatomi. Kalau diagnosa lidah saya tidak sampaikan Pak, karena memang saya sendiri pun sedang masih dalam proses belajar. Memang sudah bisa gitu ya, sudah bisa, tapi untuk menyampaikan ke orang lain masih ada ketakutan salah gitu Pak. Makanya untuk diagnosa lidah, mohon maaf saya belum bisa menjelaskan secara detail. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa sampaikan gitu ya. Insya Allah play, insya Allah bisa ya nanti soalnya eh, apa ini direkam dan insya Allah nanti akan di share rekamannya ya. Oke. Jadi perlu tadi saya sampaikan ya eh, apa
di slide insya Allah. Lidah nanti mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Pasien HIV bisa dibekam, maka terusnya diganti setelahnya. Oke, HIV memang adalah penyakit yang paling berbahaya sampai sejauh ini berhubungan dengan bekam. Saya pernah mendengar kasus yang terkena penularan penyakit HIV akibat sterilisasi alat bekam yang tidak apa namanya yang tidak sempurna. Jadi ada seorang perempuan yang alim insya Allah karena tertutup auratnya belum pernah disentuh oleh pria manapun, tapi karena yang membekam tidak steril maka pasien tersebut terkena penyakit HIV, terkena penyakit AIDS, naudzubillah min dzalik. Nah makanya tadi dalam anamnesa kita harus ketahui dulu, Pak, Bu, sudah berapa lama Bapak Ibu sakit. Kalau sudah bertahun-tahun, kita harus curiga daya tahan tubuhnya memang sudah lemah. Walaupun tidak terindikasi HIV atau AIDS, kalau daya tahan tubuhnya lemah, virus-virus yang lain yang ada di dalam darahnya pun itu bisa saja sangat ganas tadinya, karena tidak bisa dilawan oleh oleh daya tahan tubuhnya sendiri. Ya. Dan kalau sudah orang yang sudah sakit selama bertahun-tahun, ketika kita bekam sebaiknya memang punya alat bekam sendiri, ya, punya alat bekam sendiri. Jadi harus diganti setelahnya, ya sebaiknya seperti itu Pak. Kalau kita membekam orang yang terkena HIV, memang sebaiknya harus diganti setelahnya. Dan alat itu khusus gunakan untuk dia saja, jangan digunakan untuk ke yang lain. Makanya kalau untuk penderita-penderita HIV yang mau dibekam, ya dia harus bawa alat sendiri, harus punya alat sendiri. Mau disimpan di kita ataupun dia bawa sendiri alatnya, itu terserah. Yang penting dia punya alat khusus yang bisa dipakai sendiri. Ya. Nah, cara mendiagnosanya gimana kalau ada orang yang terkena penyakit HIV, ada yang terkena HIV? Tadi untuk mendiagnosa secara detailnya memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, memang harus menggunakan alat ya, cek darah. Tapi kita bisa melihat tadi dengan anamnesa, Pak, Bu, sudah berapa lama Bapak Ibu sakit? Sudah lama, udah 3 tahun saya sakit. Oke, kita harus curiga bahwa Bapak atau Ibu tersebut, pasien kita tersebut, imunitasnya sudah menurun. Khawatir virus-virus di dalam tubuhnya, di dalam darahnya, tidak bisa tercover secara sempurna. Ya, gitu ya. Kemudian izin penyebab pasien pingsan pasca bekam salah satunya makan kenyang sebelum sesi terapi. Ya, makan yang kenyang pasca bekam juga bisa mengakibatkan pasien pingsan. Sebelum bekam, makan kenyang juga bisa mengakibatkan pasien pingsan. Kenapa? Pembentukan darah baru pasca bekam membutuhkan energi yang cukup besar. Proses mencerna makanan pun membutuhkan energi yang cukup besar. Kalau dua-duanya dilakukan bersamaan, biasanya tubuh tidak kuat. Dan itulah yang menyebabkan pingsan. Ya. Makanya sebaiknya sebelum bekam itu makan setidaknya 1 jam sebelumnya. Setelah bekam pun setidaknya 1 jam setelahnya. Jadi tidak langsung, ya, tidak langsung. Kalau tubuhnya fit sih nggak masalah. Yang dikhawatirkan itu tubuhnya tidak fit. Pada saat pembentukan darah baru energinya besar, mencerna makanan darah energinya besar juga, dan energi tubuh kita tidak cukup, ya itulah yang mengakibatkan pingsan. Makanya 1 jam sebelum bekam boleh makan dulu. Mau kalau setelahnya ya 1 jam setelahnya aja, insya Allah ya. Buat logo nanti ya, gitu ya, keluar dulu. Materinya di share, insya Allah nanti share ya. Oke, kalau dia gatal kalau kena HIV, kita pakai alat bekam kita, bagaimana cara pencucian alatnya? Oke, ada satu cara yang sangat efektif dalam proses sterilisasi alat bekam. Yang pertama, pasca bekam, kalau kita benar-benar ingin steril ya, pasca bekam, kopnya kita semprot terlebih dahulu dengan alkohol. Kopnya kita semprot terlebih dahulu dengan alkohol. Kemudian kita rendam dengan cairan klorin, ya, cairan klorin itu by clean lah ya.
dengan perbandingan air sama klorinnya itu 1 berbanding 10 atau 1 berbanding 9. Ya. Kalau misalkan kita mau bikin 10 liter, maka klorinnya 1 liter. Kalau mau bikin 10 gelas, maka klorinnya 1 gelas. Rendam selama 15 menit kopnya. Jadi ya, setelah disemprot alkohol, direndam pakai cairan klorin 15 menit. Ya. Ada cairan yang namanya H2O2. Itu silakan cari di tempat bahan-bahan kimia. Ada cairan yang namanya H2O2. Setelah direndam tadi, semprot lagi dengan cairan H2O2. Ya. Semprot dengan cairan H2O2, biarkan selama kurang lebih 5-10 menit. Ya. Biarkan 5-10 menit. Setelah itu, dicuci dengan sabun disinfektan. Banyak ya sabun disinfektan itu, ada Sunlight, Mama Lemon, Slick, dan lain sebagainya. Itu sabun disinfektan dengan air mengalir. Ya. Dengan air mengalir. Baru setelah itu disemprot lagi dengan alkohol 70% dan dilap sampai bersih dan kering. Insya Allah dengan seperti itu virus HIV bisa kita sangat minimalisir untuk terjadinya penularan. H2O2 bikin gatal, memang sih H2O2 itu bikin gatal, makanya proses pencuciannya harus benar-benar maksimal. Dan ketika kita menyemprotkan H2O2 jangan sampai kena kulit, benar Pak, ya benar-benar harus hati-hati. Makanya kalau untuk pasien-pasien dengan keluhan biasa tidak perlu pakai H2O2. Tapi ini untuk pertanyaan tadi, untuk pertanyaan yang ada riwayat penyakit HIV itu memang dibutuhkan H2O2. Ya, baik. Sebenarnya sesi pertanyaan sudah cukup ya. Ibu Ima Sinta silakan, ada waktu sebentar lagi untuk kalau mau bertanya, silakan Bu. Baik Ustadz, mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ima silakan. Pak Ustadz, lama tidak bersua. Iya, terakhir di Cianjur Bu ya. Ya. Mau bertanya tentang terapi egois. Tadi kan kalau terapi untuk jantung itu kan terapinya karena pelit, jadi disarankan untuk bersedekah. Nah, kalau untuk diabetes egois itu terapinya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab kanker itu apa sih? Kanker di gondokeun, bahasa Sunda nama gondokeun. Sampai ke TB paru. TB paru sudah menjalar kemana-mana sampai ada 4-5 titik lah, 4 titik. Terus titik bekam trigliserida itu di mana? Punten diborong, atur nuhun. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Yang lainnya mohon maaf kalau tidak terjawab ya. Karena pertanyaannya cukup banyak nih. Satu aja cukup banyak. Oke. Pertama, kalau terapi egois Bu ya untuk yang diabetes, ya memang kita sarankan untuk dia lebih memperbanyak istighfar. Memperbanyak terapi istighfar. Insya Allah dengan memperbanyak terapi istighfar, tingkat egonya bisa menurun dengan sendirinya. Biasanya seperti itu. Rasulullah SAW kan sebelum tidur istighfarnya sampai berapa kali Bu? Lebih dari 100 kali ya. Apalagi kita, apalagi kita yang sudah pasti sangat banyak dosanya. Dan sangat mungkin ego kita pun sangat tinggi saat kita rasakan sekarang itu. Makanya memperbanyak istighfar dengan harapan menurunkan ego kita. Ya, itu yang pertama. Jadi untuk yang egois, ibu sarankan, nah, Teh Imas ya, Teh Imas sarankan untuk kurangi memperbanyak istighfar. Berapa kali? Sebanyak mungkin. Saya tidak mengajukan hitungan ya, saya tidak mengajukan hitungan harus berapa kali, semampunya, seikhlasnya, dan lebih baik, lebih bagus, lebih banyak, insya Allah. Yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua tadi untuk kanker. Kanker itu penyebabnya apa? Selain sel ya, sel kanker yang masuk itu ke dalam tubuh kita, yang menjadi apa? Yang menjadi pemicunya. Biasanya kanker itu diakibatkan karena kita terlalu apa ya, ngerasain itu apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya kayak gondok gitu.
gondok marah gitu, marah tapi tidak keluar gitu. Kalau bahasa Sundanya teh Mas, non kapagungnya, ambek kapagung gitu kalau bahasa Sundanya itu. Sering seperti itu, sering menahan amarah yang tidak dikeluarkan, akhirnya merusak sistem imunitasnya, sistem metabolismenya juga, dan terjadilah pembentukan sel kanker gitu. Ya, itu yang menyebabkan terjadinya kanker. Dan ingat, sel kanker itu selnya melawan. Kalau kita lakukan intervensi, biasanya sel kanker itu berubah menjadi lebih ganas. Jadi kalau sudah ada sel kanker, misalkan kankernya di tadi gondok ya, gondok di bagian depan leher kan, jangan di jangan diganggu bagian leher depannya. Kalau mau diganggu, kalau mau diobati, bekam di area akdain. Kenapa? Supaya makanan sel kanker itu kan toksin ya, makanan sel kanker itu toksin. Jadi kalau dibekam di titik yang menyetop toksin masuk ke dalam sel kanker itu, insya Allah sel kankernya tidak akan tumbuh terlalu besar. Bahkan lama-lama mudah-mudahan bisa mati sel kankernya. Ya. Jadi dibekam di area kalau misalkan gondok di area yang ahdain supaya si sel kankernya tidak menerima lagi toksin-toksin sebagai sumber makanannya. Itu ya. Untuk titik bekamnya. Kalau herbalnya silakan gunakan herbal-herbal anti kanker seperti apa daun sirsak, kemudian kulit manggis, ya. Sekarang kan ada kabar gembira ya, kulit manggis kini ada ekstraknya gitu kan. Ya, gunakan kulit manggis, gunakan daun sirsak, banyak lah, insya Allah gitu ya, untuk anti kanker gitu. Nah, kalau titik bekamnya tadi di Al-Asdain kalau untuk pondok. Tapi kalau untuk titik lain ya beda lagi otomatis gitu ya. Tapi ini kan karena untuk pondok, jadi apalagi ada TB paru gitu ya, TB paru, maka di Asdain tambah plus di belikat, sama di belikat, titik bekamnya. Yang terakhir, trigliserid. Trigliserid itu kan berhubungan sekali dengan kolesterol. Maka titik bekamnya tadi belikat sama katipain. Dibelikat sama katipain. Insya Allah itu sangat membantu penurunan kolesterol, baik itu kolesterol jahat ataupun trigliserid. Kan ada LDL, HDL, dan trigliserid. Nah, insya Allah untuk LDL dan trigliserid bisa dinetralisir dengan pembekaman di titik katipain dan belikat, insya Allah. Ya, mungkin itu saja ya jawabannya. Mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Kita doakan yang ditimpa sakit siapapun itu bisa disembuhkan oleh Allah, bisa menemukan jalan kesembuhannya oleh Allah. Ya. Sudah jam 10 malam Bapak Ibu ya, mohon maaf mungkin saya tidak bisa berlama-lama lagi karena bagaimanapun di Indonesia bagian barat ini sudah eh, jam 10 malam. Indonesia bagian timur sudah jam 12 malam. Jadi saya yakin tidak mungkin bisa tidak memungkinkan kalau terlalu lama. Oke, ini tadi Pak jawaban Pak Julius dulu ya. Jika tahap pencucian kopnya cuci pakai sabun disinfektan, rendam pakai klorin, keringkan lalu semprot pakai alkohol. Rendam dulu pakai klorin Pak, rendam dulu. Jadi urutannya rubah. Jadi yang pertama rendam dulu pakai klorin 15 menit, cuci pakai sabun disinfektan, kemudian keringkan lalu semprot pakai alkohol 90% dan di lap sampai kering lagi tadi semprot pakai alkohol ya. Jadi yang nomor 1 dan 2 yang dirubah Pak. Ya. Oke. Itu saja yang bisa disampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sekali lagi, saya bukan bermaksud untuk menggurui, saya bukan bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu semuanya, karena seperti saya bilang, saya yakin di antara Bapak Ibu semuanya, yang ilmunya lebih tinggi dibanding saya sangat banyak. Yang pengalamannya lebih luas dibanding saya sangat banyak. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Itu saja yang saya harapkan. Dan untuk sertifikat dan untuk materi serta rekamannya, insya Allah saya share besok. Karena eh, rekaman ini pasti harus melalui proses render dulu, di rendering dulu ya. Jadi insya Allah besok saya kirimkan. Mudah-mudahan tidak terlalu siang bisa saya kirimkan. Tapi maksimal maksimal jam 8 malam sudah saya bisa share insya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran sehingga besok semuanya sudah bisa tersampaikan. Dan insya Allah nanti saya akan gabungkan juga ke grup alumni. Ada satu grup alumni yang pesertanya baru sekitar 130 orangan. Kalau yang satu lagi sudah 1.000 lebih anggotanya tidak bisa menampung alumni yang lain, tapi ada satu grup. Saya sengaja bikin satu grup lagi yang bisa menampung supaya alumni-alumni yang lain bisa berdiskusi satu sama lain.
insya Allah ya. Seperti di grup yang satunya, itu sudah sangat rutin setiap hari berdiskusi terus, ada diskusi yang selalu dibahas. Walaupun terkadang terjadi juga perdebatan, tapi itu memang dinamika dalam satu grup ya. Apalagi peserta sudah sangat banyak. Jadi ya, kalau untuk di grup ini, insya Allah nanti saya akan gabungkan di grup alumni yang satunya lagi, insya Allah ya. Dan seperti yang saya bilang, hasil dari investasi pada pertemuan kita malam hari ini akan disumbangkan sebagian pada donasi untuk Palestina. Bagi Bapak Ibu semuanya juga yang ingin ikut berdonasi, berpartisipasi untuk saudara-saudara kita di Palestina, nomor rekening sudah saya sampaikan, sudah saya share. Ya, saya tunggu sampai pekan depan, karena insya Allah pekan depan donasinya akan saya salurkan melalui Yayasan Aman Palestina dan melalui Yayasan Kasih Palestina. Oh, sama KNRP juga. Jadi saya punya 3 link, ada KNRP, Kasih Palestina, dan Aman Palestina. Insya Allah melalui 3 link itu saya akan salurkan. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu bantuan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, yang sedang berjuang melawan penjajahan kaum Zionis Israel. Itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan dan kekurangan yang saya miliki yang saya sampaikan, karena bagaimanapun saya masih dalam tahap belajar, tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kita. Dan akhirul kalam, marilah kita sama-sama tutup pertemuan kita dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya end semuanya Bapak Ibu ya. Selamat istirahat. Mudah-mudahan semuanya dapat istirahat dengan tenang. Ya. Tidur dinginnya nyaman.